Tidak, saya kan tadi cuma bertanya yang berdasarkan yang ada di Alkitab, Bu. Iya, Jangan begitu. Alkitab itu termasuk Injil yang kamu maksud. Nah, Injil itu menyuruh pengikut Yesus Kristus itu perintahnya jelas ya. Ya, perintahnya jelas. Lakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan aku. Ah, itu perintah Yesus Kristus. Kenapa enggak kalian kerjakan? Baptislah kata Yesus Kristus. Kenapa enggak kalian kerjakan? Aduh. Ah, seperti itu. Itu kalau ngikutin Injil. Enggak, Kalau supaya kalian enggak ngikutin supaya orang kalian Yahudi. enggak Betul. supaya kalian enggak mengklaim ajaran orang lain, padahal itu ajaran orang Yahudi. Kalian benci sama orang itu, kalian pegang itu juga. Itu yang nulis itu hukum Taurat itu si Musa itu, orang Yahudi itu. Iya, Dari tidak kejadian. apa-apa, karena di Kok Al-Quran nggak apa-apa? mengakui Musa Apa-apa memang. loh. Musa itu nabi. Makanya pertanyaan saya kenapa sih Muhammad ngikutin orang Yahudi? Yang Itu jadi apa? masalah Kalian selalu, bukankah kalian selalu bilang Betul. perangi Israel, perangi Iya, iya, iya. Israel? Ah, itu. Biar aku jawab itu. Ini dalam Taurat itu memang ada babi, anjing itu dilarang. Kok anjing? Tapi Mana bukan ada hanya anjing di mentok sana? itu. Babi dan Bukan unta. hanya mentok, bukan hanya mentok di situ. Bukan hanya mentok di situ. Tapi yang tidak bersisik termasuk belut, lele, Bukan hanya kepiting, termasuk dan belut, itu unta juga, unta Oh, nggak Ya, bisa unta unta dimakan. jelas juga. dagingnya nggak boleh. Kenapa unta kencingnya juga, diminum? pelanduk dan lain-lain itu nggak boleh juga dalam hukum Taurat. Ikutinlah itu, ikutin. Tak boleh kelinci, tak Termasuk boleh. kulit yang lebih dari sehari itu Iya, nggak bisa. najis. Itu Nggak najis bisa. oleh bangsa Israel, oleh hukum Taurat. Tapi Makanya saya orang Islam ketawa. dijadikan beduk. Kenapa oleh bangsa Dijadikan Arab itu beduk. kamu bolehkan tuh kenapa? Ikan lele sering dimakan, ikan lele harusnya nggak boleh. Jangan Kelinci kalau mau juga ikut nggak jangan boleh. tanggung-tanggung. Padahal Kalau ya ikut sate- itu sate orang Yahudi kelinci jangan di tanggung-tanggung. Lembang. Ini separuh ikut, separuh enggak. Nah. Ikutin seluruhnya, ikutin seluruh hukumnya. Jangan hanya separuh. Tuhan paling jijik kalau ikutin separuh. Iya, teman-teman dengar baik ya. Tuhan itu nggak senang kalau ikutin hukum sipil orang Yahudi itu separuh-separuh. Harus seluruhnya diikutin. Biar sekaligus jadi orang Yahudi aja. Iya. Nabi Musa itu lagi pakai bahasa Arab. Ya, jadi itu begitu. Jangan separuh-separuh ikut orang Yahudi. Seluruhnya kamu ikutin. Itu peraturan Musa loh. Kamu belum tahu peraturannya Pak. banyak. Iya. Ya, tapi Ya, jangan diikuti separuh-separuh, memang. ikutin seluruhnya. Ya, itu masih separuh. Nggak boleh makan unta. Terus juga macam-macam lah, bersih-bersihkan. Ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Ada hukum-hukum sipil itu. Nggak bisa sembarangan. Jadilah kamu orang Yahudi. Pakaian juga harus ikut kayak orang Yahudi situ. Ditutup-tutupin. Begini itu, pada masa Nuh dalam Kejadian 9 ayat 3 itu semua yang bergerak itu boleh dimakan. Itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 9. Enggak, dengar Mikol. ayat 3. Kalau dia mengikuti Cuman dia kenapa mengikuti akhirnya dia enggak dengar diharamkan? Mikol, sebentar. Sebentar. Kalau dia mengikuti Yahudi, dia harus pakai sinagoga. Tahu sinagoga? Mana dia Enggak tahu? kayak gitu. Sinagoga tahu sinagoga? Enggak tahu sinagoga Dia juga. udah tahu, dia Harus udah ada. Harus ada kamu masuk ke sinagoga. Jadi bukan masuk ke situ. Kalau kamu mau ikutin, iya saya ikutin. Mana kamu ikutin? Masuk kok ke sinagoga, buat sinagoga di sini. Baru kau jadi kayak begitu, baru benar. Itu harus diikutin hukum itu, bukan separuh-separuh. Maksud- Pak ya, maksud- keluar dulu aku ya Pak, mau sholat ya Pak. Kamu nggak ke sinagoga? Kok sholat kamu kemana? Sinagoga lah. Sholatnya Ini ada orang ikut orang Yahudi. harusnya. Di sinagoga. Dia pergi ke sholat, bukan ke sinagoga. Sinagog ya. Sinagoga. Aduh, kalian Ya, itulah sudah. betul lah. Sudah selesai, saya mau tanya lagi. Boleh, boleh. Makanya kalau tanya itu hayati dulu ya sebelum kalau di Israel ya, Pak. dengar baik-baik. Shh, dengar sayang ya. Kamu harus ingat dengar kata saya. Kalau kamu ikutin orang Yahudi hukumnya harus semua diikuti, bukan hanya hukum Taurat, hukum sipil, seremonialnya harus diikuti juga. Ya, memang masih ada yang mengikuti begitu, ada yang memang udah mengikuti Yesus seluruhnya, ada yang sebagian. Tapi yang kalau bilang ikutin sebagian, itu masih ikutin Musa semuanya. Diikutin, jangan hanya separuh, jangan hanya sunat dan tidak makan babi, banyak. Cuman nih orang nggak ngerti, kalau kamu ikutin separuh nggak akan masuk surga nih. Ini kata Alkitab, baca di Ulangan itu jelas sekali. Kamu masih separuh ngikutin, belum semuanya diikutin. Nggak bisa, di mata Tuhan tuh Tuhan menolak. Harus, baru kamu benar kalau ikutin begitu. Baru angkat jempol aku. Berarti hebat kamu bisa mengikutinya. Begitu, Tapi dalam hukum bos. Islam aja nggak konsisten kok, nggak tegas.
Ya, itu Saat kan ini dinyatakan haram, tapi ada saat-saat tertentu dinyatakan halal. ya Nggak udahlah tegas. nggak apa-apa lah. Kita kan tawar menawar kayak begitu. Namanya transaksi. Ya kan? Ya itulah makanya saya bilang hindarilah hal seperti itu yang tidak konsisten. Saya nggak mau tidak ada konsisten dalam mengikut Kristen itu konsistennya luar biasa loh. Ya dari yang maksudnya yang paling penting itu roh kita kudus ya. Pikiran kita kudus, tangan kita kudus, nggak pernah pegang-pegang ini apa namanya sesuatu yang najis. Itu yang baru bagus ya. Gampang jadi Mulut orang kita Kristen kudus ya. ya. Silakan Ya. Naito. Apa yang mau dilanjutkan pertanyaanmu, Tok? Ya, jadi begitu ya, kudus semua ya, jangan nggak kudus, kudis yang ada. Ya, itu AS. Ibu Lina Wijaya bisa saya bertanya? Monggo silahkan. Begini Bu, sedikit saya mau bertanya. Ada orang yang bertanya sama saya dan saya sedikit mempertahankan apa yang saya mengerti tentang keselamatan. Keselamatan di dalam perjanjian baru dikatakan, di firman Tuhan juga dikatakan, keselamatan selain di luar daripada Yesus itu tidak ada keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya ada yang bertanya sama saya. Nah, di perjanjian lama kan Yesus belum datang. Ya begitu kan? Nah, terus gimana zaman-zaman waktu zaman-zaman nabi-nabi, zaman rasul-rasul, bagaimana dengan mereka yang belum menerima dan belum mengenal Yesus, yang belum mendengar pemberitaan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan? Nah, itu pertanyaan saya. Tapi saya katakan mereka percaya kepada Allah Bapa. Nah, tapi setelah di perjanjian baru Yesus datang, di situ dikatakan bahwasannya Yesus itu jalan satu-satunya kepada Allah Bapa, kepada surga, kepada keselamatan itu. Mohon penjelasannya Bu. Terkadang saya masih sedikit pengetahuannya tentang itu. Terima kasih Bu Lina. Oke. Bagaimana nasib orang-orang sebelum Yesus Kristus ada? Itu aja kan sebenarnya pertanyaannya kan ya? Iya, jadi mereka mengatakan seperti yang kemarin itu ya, ada pengajaran si Brian itu mengatakan Oke, saya sudah nangkap. yang penting kita berbuat, yang penting kita Saya berbuat mau amal jawab pakai baik ya, sudah selamat. ya, saya mau jawab pakai dua cara. Pertama, pernahkah Anda mendengar cerita tentang Lazarus dan orang kaya? Pasti pernah. Orang Kristen pasti hafal dengan cerita itu. Ketika sang orang kaya ini bilang sama Bapak Abraham, suruh aja Lazarus turun ke dunia, kasih tahu masih ada 5 saudaraku yang masih hidup di sana supaya mereka tidak masuk ke dalam dunia orang mati seperti aku. Abraham jawab apa? Ada pada mereka ya kitab-kitab Taurat para nabi. Biarkan mereka belajar dari situ. Nah, demikian ketika Yesus Kristus itu kan adalah Allah itu sendiri. Firman Allah, ya, putra Allah, datang dari Allah, hakikatnya Allah. Sebelum dia nuzul ke dunia menjadi manusia, apakah dia tidak ada? Dia tetap ada, eksistensinya jelas, tetapi tidak dalam bentuk manusia. Makanya kita selalu sebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu adalah Allah yang sama, Allah Tritunggal Maha Esa, yang akhirnya ketika nuzul ke dunia kita panggil, kita sebut, kita namai dari surga Yesus Kristus. Jadi bagaimana nasib mereka sebelum Yesus Kristus itu datang? Mereka memiliki kitab Taurat, mereka memiliki Allah Tritunggal Maha Esa yang mereka sembah kenal, yaitu tadi disebut Elohim lah, atau 4 huruf YHWH. Jadi mereka ada di situ. Nah, sebenarnya pertanyaan itu harusnya begini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus turun dalam kerajaan maut ketika dia mati 3 hari? Nah, itu dia kan turun ke dalam kerajaan maut, terus dia kembali ya, mengembalikan nyawanya, bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya kalau orang-orang itu cerdas harusnya tanya ngapain aja kalau mati itu cuma sebentar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dia menebus seluruh ya mereka yang ada di zaman sebelum Yesus Kristus itu ada di muka bumi. Jadi keselamatan baik sebelum Yesus Kristus manusia yang ada di muka bumi ini yang adalah Allah itu sendiri datang, itu keselamatan tetap juga hanya ada di dalam Allah Tritunggal Maha Esa ya.
Cuman namanya aja, karena emang Yesus Kristus itu adalah nama manusia yang ada di muka bumi. Sebelum dia ada di muka bumi, namanya siapa? Namanya tidak ada, karena tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Karena memang tidak ada manusia yang dilahirkan di perjanjian lama. Tidak ada. Tetapi siapakah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Itulah Allah Tritunggal Maha Esa. Disitulah ada Bapa, Putra, dan Firman yang satu kesatuan. Jadi keselamatan memang tidak bisa tidak, hanya ada di dalam Allah Tritunggal Maha Esa yang wujud manusianya adalah Yesus Kristus. Sebenarnya clear sampai di situ. Terus pohon lele. Nggak, silakan. Siapa yang mau berbicara saya nggak tahu. Intinya begini, orang yang mati di bawah hukum Taurat akan diadili menurut hukum Taurat, tertulis dalam Roma 2 ayat 12 itu. Dia bertanya bukan pengadilan, tapi dia bertanya tentang apakah keselamatan itu hanya di dalam Yesus, sedangkan sebelum Yesus itu sudah ada peradaban, sudah ada manusia-manusia. Nah, itu kita harus jawabnya di situ, titik beratnya. Silakan teman-teman yang ngerti, tambahin. Silakan Bang Kudus, silakan. Siapa tadi? Revana, apakah kamu nangkep intisarinya atau belum, atau mesti diulang, atau mesti ditambahin? Silakan. Saya nggak tahu kebutuhanmu sampai mana. Saya sudah nangkap. Terus ada lagi yang bertanya begini kepada saya. Berarti orang-orang yang berbuat baik sesuai dengan terus berarti mereka nggak selamat juga dong. Nah, saya jawab yang enggak. Karena firman Tuhan itu iya dan amin, nggak bisa ditawar. Kata saya gitu, gimana? Ya, jadi gini teman-teman ya, keselamatan itu. Apakah jawaban saya ini benar atau bagaimana? Oh, saya nggak tahu, kamu kayaknya sinyal dari Revana. Jadi gini, sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah. Jadi bukan karena usaha kita. Nah, namanya anugerah itu hanya bisa diberikan oleh Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Itu intisarinya. Jadi keselamatan tidak pernah bisa kita upayakan dengan sedekahkah, dengan amal perbuatan baikkah, dengan ritualkah, dengan kebiasaan-kebiasaan agamakah? Tidak. Keselamatan itu adalah berkaitan dengan sorga yang kekal. Sorga yang kekal itu ada empunyanya. Nah, hanya sang empunya ini yang mampu bawa kita ke sana. Jadi bukan kita yang ujuk-ujuk pergi ke sana, itu tidak bisa. Itu analogi paling gampang. Jadi memang kebaikan kita tidak menjadikan kita itu bisa sampai kepada Allah yang benar. Tetapi Allah yang benar itu yang merendahkan dirinya datang ke dunia melalui Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengenal Allah tersebut. Ya, setelah kita mengenal Allah tersebut, kita percaya, kita terima, itulah baru kita mendapatkan anugerah keselamatan. Lalu perbuatan baik kita itu cuma dampak. Akibat kita diselamatkan, makanya kita mampu berbuat baik. Ya. Jadi bukan dibalik, karena kita berbuat baik lantas Allah menerima kita masuk surga. Itu sama artinya Allah bisa disogok. Pertanyaannya apakah Allah bisa disogok? Tentu tidak, toh? Ya, Allah itu Maha Kudus, Maha Adil. Kalau Allah bisa disogok, maka niscaya orang-orang yang miskin tidak akan ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena itu Allah punya caranya, bukan cara manusia. Logika lagi paling sederhana. Saya punya rumah, saya bisa bawa teman-teman ke rumah ini kalau saya yang undang, kalau saya yang jemput. Kalau saya tidak undang, saya tidak jemput, apakah teman-teman boleh masuk ke dalam rumah saya? Tentu tidak boleh. Demikian pula sorga. Jikalau sang pemilik sorga itu tidak datang, tidak jemput kita, tidak undang kita tidak akan pernah bisa sampai ke sorga. Karena itu undangan Yesus Kristus itu untuk seluruh umat manusia, satu kali selamanya dan untuk kita semua. Undangannya itu jelas kok. Ya, dari saya itu aja. Silakan teman-teman. Oke, udah bagus itu ya, sudah pas. Saya Omator, sebentar Komo. Sebentar Komo, biar dulu sebentar. Omator, ini dari mana Omator? Sebentar Komo. Omator? Dari Papua. Kamu Kristen atau Islam Omator? Ya Kristen lah, kalau Papua itu Kristen. Oh, Kristen. Oke. Mau tanya apa Omator? Saya pendengar. Baru dengar. Oke. Komo mau tanya apa? Komo mau ngapa? Komo? Ya cuma mau ngomong. Saya turun dulu nih, mau ikut pengajaran di kelas Pak Budia Sali. Oh gitu ya. Makasih Komo ya. Iya. Komo thank you ya. Iya. Oke. Saya turun dulu ya. Salam. Oke Komo. Salam Pak Kudus, salam semua. Iya, Tuhan memberkati. Oke Komo. Terima kasih Komo. Ini Mi Cakil ini dari mana Mi Cakil?
M Cakil. Ya, M halo. Cakil dari mana? Ya, halo, dari mana? Saya dari Kristen. Iya, maksudnya dari daerah mana? Saya di daerah NTB. Asli saya Ciamis. Asli Ciamis, orang Sunda berarti? Iya, Oh, cuma merantau ke NTB gitu ya? iya, Terus kamu berubah menjadi Kristen? iya. Oh, begitu. Oke. Oke. Ya, oke. Itos mau tanya lagi, Itos. Iya, Bang. Oh, sebentar, kamu sebelum tanya. Ini GBU Toko ini maksudnya apa nih? GBU Toko dari mana? Daerah mana? Bentar ya, Itos ya. GBU dari Toko. Jakarta. Kristen atau Islam? Kristen. Mau tanya apa GBU? Tanyanya singkat aja. Mau bagaimana kita bisa menerima mujizat kesembuhan? Oh, bisa menerima aku yang jawab aja lah. Bagaimana bisa menerima mujizat? Ya kita pertama itu kamu percaya, ya kan? Percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu itu bisa mungkin. Dan terus kemudian yang kedua kamu berdoa. Kedua, kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, mohon pengampunan sama Tuhan. Ya, mohon pengampunan sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kau kerjakan, ada hal yang buruk, ya kan? Itu mohon pengampunan. Yang keempat, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan jawaban Tuhan, ya. Dan kalau ini pun nggak ada mujizat terjadi sama kamu, itu bukan berarti Tuhan menolong, tetapi Tuhan membentuk bagian dirimu paling dalam. Ada sesuatu yang dibentuk Tuhan supaya engkau bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin setelah dibentuk itu terjadi sesuatu yang mungkin engkau mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, sehingga engkau itu tidak menjadi masalah buat masalah itu. Karena itu juga penyakit itu tidak jadi masalah buat kamu dan tidak akan merenggut nyawamu. Itu kamu harus ingat pesan saya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke ya, sebentar. Sekarang Ito AS mau tanya apa lagi? Itu Pak Kudus yang banyak di Bible itu dikatakan Yesus menyebut itu Bapak. Suaramu agak keras. Karena Yesus biasa kadang bilang Bapak, sembahlah Bapak. Apa yang dimaksud Bapak itu siapa? Oh, itu Bapak di surga. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Lina tadi dengan baik, cukup baik ya. Makanya kadang-kadang kekurangan kalian tuh menyimak itu kurang. Kalian tuh hanya yang diperhatikan tuh pikiran kalian, terus hati kalian yang dipikirkan. Nggak apa yang disampaikan tuh jadi terbuang semuanya. Jadi nggak ngerti sama sekali. Ya Bapak itu ya Bapaknya, dia adalah putranya, anaknya. Bapak, dia adalah Bapak yang di surga, ya. Dan ada anak namanya Yesus Kristus putranya. Ketika putra berkomunikasi dengan Bapaknya, apakah ada yang salah? Ketika putranya menyatakan tentang kehendak Bapaknya, apakah ada yang salah? Kan nggak ada. Di Kristen itu yang paling utama, sesuatu yang paling penting ketika ada dosa. Toh dosa. Dosa itu artinya meleset, artinya tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Dosa itu yang dibenci oleh Tuhan sama sekali. Yang melanggar kehendak Tuhan, itu dosa. Nah, itu yang paling penting ketika engkau melanggar kehendak Tuhan atau hukum Tuhan. Nah, kamu udah dosa. Itu yang membuat menurunnya daya pikirmu, menurunnya juga esensi kehidupanmu untuk tidak bermanfaat di tengah-tengah dunia. Pun kalau bermanfaat itu hanya supaya kau dapatkan duit, hanya kebutuhan. Itu aja semacam itu. Kamu hanya mau capai dunia aja. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Itu. Jadi yang paling penting itu paling mendasar dalam kehidupan kekristenan itu ketika kamu tidak berbuat dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sama sekali, itu dosa itu sendiri. Banyak orang nggak ngerti hal ini. Inilah yang merusak kehidupan manusia dan menularkan kehidupan manusia juga, dosa itu sendiri. Ya, menularkan kenapa? Ketika kamu berbuat buruk, tiba-tiba ada yang ngikutin. Ternyata anak mengikuti sifat bawaan daripada kamu. Bukan hanya anakmu, tiba-tiba tetangga pun ikutin kamu perbuatan yang buruk itu. Bukan hanya tetangga, tiba-tiba familimu juga ikutin juga cara-cara kamu buat. Jadi dosa itu memang sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang nggak mau belajar untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dia tidak mau dipimpin oleh yang pernah datang ke bumi ini yang namanya Tuhan Yesus
untuk mengubah hidup orang itu dan membawa hidup orang itu ke dalam kebenaran atau kekudusan dalam dirinya, atau menjadi ciptaan baru. Nggak mau orang itu diciptakan baru lagi. Pokoknya udah dah, setting aku aja, setting menurut aku sendiri. Mindsetku menurut aku sendiri. Semua menurut aku sendiri. Ya Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu Itos ya. Oh, berarti Yesus dengan Bapa itu beda ya? Beda dalam arti dia Bapa, dia anak. Kan gitu bedanya. Hanya itu aja bedanya, Bapa dengan anak. Tapi hakikatnya adalah Tuhan. Nggak ngerti juga tadi yang saya sampaikan tadi Ibu Lina. Bagaimana logikanya itu? Bagaimana logikanya kan berarti kamu Dia nggak ngerti. Bapak, dia anak. Makanya kalau kamu mengerti tentang Tuhan, jangan pakai apa yang kamu punya. Coba kamu lepaskan logika-logika yang merusak kamu tidak mengenal Tuhan. Jadi itu logika-logikamu itulah yang menghambat sebenarnya. Karena dalam pikiranmu itu, misalnya dalam pikiranmu ya Tuhan tidak diperanakan, padahal angin juga tidak diperanakan. Terus kemudian Tuhan tidak bergantung, angin juga tidak bergantung dengan kamu. Tidak bergantung siapapun, tetap ada angin. Ini saya ngerasakan angin. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu, mengkotak-kotakan Tuhan. Tetapi ada yang seperti Tuhan, yang kamu tidak bisa menerimanya. Yaitu tadi angin tadi. Ya kan? Padahal kalau kita tanya nanti, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, nggak tahu apa-apa. Saya sudah berapa kali tanya sama orang itu, saya kejar, siapa itu Tuhan, nggak ngerti, sampai memahami pun nggak ngerti. Zat apa? Zat apa nggak ngerti juga. Zatnya bisa ngeliat nggak? Kok kalau nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bagaimana nanti dia nolong orang? Nggak bisa nolong orang. Tunggu dulu, kamu diam dulu kamu. Ya, orang yang langsung mau ini kan lebih bagus turun aja. Jadi gitu. Jadi kamu jangan memahami secara konsisten. Kamu bertanya-tanya tentang kita, ketika kita tanya begitu nggak tahu apa-apa. Saya pernah aku coba mau bertanya tentang sesuatu, nggak ada satupun yang bisa menjawab. Tidak, saya ini Pak Kudus bertanya karena tidak tahu, makanya saya tanyakan. Nah makanya saya sudah pernah begitu. Tidak ada tujuan saya bertanya untuk menjatuhkan, tidak ada. Saya cuma bertanya karena saya tidak tahu. Tadi sudah dijawab sama Ibu Lina, sangat gamblang sekali. Saya aja langsung nangkap yang dimaksudkan dia tadi tentang Tritunggal tadi. Sebenarnya sudah dikasih tahu tadi itu. Sedikit tadi sudah disampaikan sebenarnya. Kalau kamu mengerti, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Esa, yaitu Allah sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau berulang-ulang kami jawab terus. Oh, tiga kepribadian begitu. Ya, tapi dia Esa, dia adalah Allah itu sendiri. 3 pribadi itu bukan berarti ada 3 tubuh, bukan berarti ada 3 fisik. Tidak, tetapi lebih kepada 3 peranan. Yang fisiknya dilihat dan mati di atas kayu salib itu cuma Yesus Kristus. Tetapi kalau berbicara Allah, Allah itu bukan nama, Allah itu hanya hakikat. Hakikat dari ketiganya ini adalah satu, yaitu Allah. Karena Allah itu memang cuma satu. Ya, itu. Si bingung saya. Ya nggak apa-apa juga sih bingung. Karena memang saya juga dulu bingung waktu doktrin yang ditancapkan ke otak saya bahwa Allah itu satu dalam iman Islam. Saya perjelas ya, satu dalam iman Islam itu adalah sebiji atau tunggal. Nah kalau Allah itu bisa kamu hitung, kamu matematika dengan istilah satu, saya akan tanya kamu apa satuan Allahmu, karena dia matematika angka satu biji, 1 ekor, 1 ikat, 1 galon. Nah itu kelemahan kalau Allah bisa dimatematika-kan. Padahal Allah itu sebenarnya metafisika, melampaui matematika. Jadi dia tidak terhingga, tidak bisa dihitung, alias omnipresent dan transcend dan maha hadir, maha kuasa. Saya kasih contoh ya, betapa rumitnya logikamu kalau Allah itu cuma satu. Rumitnya logika. Halo sebentar tolong di mute. Misal saya sekarang di Jakarta, berdoa minta tolong Tuhan. Tuhan sedang tolong saya. Kamu ada di NTB ya, lalu kamu di NTB juga teriak minta tolong, Tuhannya sedang satu. Itu apa Tuhan nggak repot lari NTB, lari Jakarta, bolak-balik? Karena apa? Karena Tuhan bisa dihitung. Tetapi Tuhan yang tidak bisa dihitung, maha hadir. Hari ini saya di Jakarta minta tolong, Tuhan tolong saya. Orang yang di Afrika, di Jerman, di India, semua bisa Tuhan tolong dalam waktu yang bersamaan. Itu bedanya konsep Tuhan yang bisa dihitung dengan sebiji atau tunggal atau satu dengan Esa. Esa itu artinya bukan sebiji, bukan tunggal, bukan satu loh. Esa itu artinya satu kesatuan. Contoh supaya lebih mengerti. Pancasila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak menggunakan ketuhanan yang Maha Ika? Padahal Ika itu satu.
Kenapa bangsa Indonesia menggunakan Esa? Karena Esa itu artinya kesatuan, sebab di Indonesia ini ada lebih dari satu agama. Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa tidak menggunakan Bhinneka Tunggal Esa? Karena Ika itu artinya satu, berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi penggunaan Esa dan Ika itu teman-teman harus belajar apa artinya. Demikian Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, ya, satu kesatuan, 3 peranan, 3 pribadi, bukan 3 fisik, tetapi hakikatnya adalah satu, yaitu Allah itu sendiri. Iya, Ini tapi yang 3 didudukkan fisik. siapa sih? Kalau naik itu coba di mute. Ya silakan. Tapi 3 fisiknya maksudnya Tidak ada 3 fisik. Fisik dia yang bisa dilihat, dia fisik yang dia bisa dilihat itu hanya Yesus Kristus, tidak ada 3. Tidak pernah Roh Kudus bisa dilihat, karena roh siapa yang bisa melihat roh? Tidak pernah Allah Bapa itu bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18 jelas berkata, tidak ada satupun yang pernah melihat, yang bisa melihat Bapa. Karena dia adalah terang kemuliaan dan dia itu adalah roh kebenaran. Bagaimana mungkin kemuliaan Allah itu bisa masuk ke dalam bumi? Bumi ini akan hancur, meledak. Karena Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Saking tidak mungkinnya itulah, bagaimana supaya menjadi mungkin? Lawang Allah itu maha kuasa kok. Maka dia mengutus firman-Nya, logosnya itu menjadi manusia. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Faktanya dia bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Jadi fisik yang kalian ributkan itu adalah fisik yang bernama Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk sekejap saja, lalu bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa maut tidak mampu membelenggu dia karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu dia naik ke surga, disaksikan banyak mata manusia yang hidup di muka bumi. Untuk kelak, perhatikan, dia akan datang untuk yang kedua kali menjadi hakim bagi kamu semua, bagi saya dan bagi Bang Kudus. Karena itu teman-teman, sebelum Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali, mulai detik ini mulailah merenung. Siapa sih Allah yang benar itu? Seperti apa sih Tuhan sejati itu? Mulai merenung. Jikalau selama ini kalian merasa udah benar aja, udah yakin aja, tetapi tidak bisa menunjukkan eksistensinya, Allahmu itu cuman katanya, bin katanya. Ayo dong mulai merenung. Silakan. Enggak, ini bagus juga Bu Lina. Bu Lina dengar tentang satu Esa itu rupanya satu kesatuan itu artinya ya. Tapi Ya, kok orang bukan salah memahaminya. Esa Berarti dengan bisa Ika muncul itu. berbeda, Pak. Esa Iya, dan iya. Ika. Makanya muncul itu bukan berarti sesuatu kebetulan begitu menurut saya. Berarti ini sudah mengarahkan juga orang Indonesia bisa mengerti tentang Esanya yang sebenarnya. Yes. Cobalah pelajari. Iya, pelajari benar-benar, itu bukan satu kebetulan loh. Itu Esa kok bisa tercipta di Indonesia itu seperti itu. Benar loh. Jadi jangan, kita coba cek kembali. Apa itu Esa? Benarkah itu satu kesatuan? Tapi kalau itu benar, wah, berarti kalian itu harus cari yang sesuatu yang benar-benar yang punya ekstensi dan yang punya sesuatu yang bisa dipegang oleh kalian. Begitu ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Ini dengan Elu. Saya Elu mau tadi saya kasih sudah tambahan aja. Esa dan Ika itu sama dengan agama, itu dari bahasa Sanskerta teman-teman ya. Teman-teman boleh cari. Itu kata serapan yang sudah menjadi bahasa Indonesia dari bahasa aslinya Sanskerta. Artinya memang satu kesatuan, dan yang satu ini tunggal artinya atau sebiji. Ika itu tunggal, satu. Esa itu kesatuan atau satu kesatuan. Iya, makanya saya bilang Bu Lina, kenapa nggak pakai Eka aja? Kenapa pakai Esa? Paham Bu Lina kan? Ya. Ini kan luar biasa nih. Karena memang Berarti Indonesia ini tidak luar satu biasa. agama. Indonesia banyak agama, jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, silakan teman-teman. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalian tuh harus mengerti itu ya. Betul, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Esa. Kalau menurut saya satu kesatuan, mirip dengan Pancasila. Coba cek nanti ya, supaya jangan kita dipikir memberikan informasi yang salah. Cek nanti Itos ya. Iya, masalahnya begini Pak. Apa namanya? Ini kan saya ini bertanya berdasarkan logika kan? Ya kan. Maksudnya begini. Begini Ito, saya kasih tahu ya, logika Yesus itu kan biar kamu bisa memahami. anak Maria. Enggak, dengar Ito. Logika itu sudah mengalami kejatuhan, dalam arti logika itu tidak tepat sasaran lagi. Logika itu hanya subjektivitas. Subjektivitas apa? Menilai menurut diri kita sendiri. Kalau logika yang subjektivitas, yang menurut kita itu rancu, artinya tidak sesuai, bisa menjadi barometer, menjadi ukuran. Jadi kalau subjektivitas menjadi ukuran, itu bisa membahayakan. Artinya benar itu menurut kamu belum tentu benar menurut orang lain. Itu loh barometernya.
Jadi kalau kamu pakai logikamu itu, kamu pakai terus, ya nggak akan bisa. Tetapi kalau logika yang benar, yang punya nalar yang tidak rusak, itu bisa saya terima. Tapi nalarmu itu kan sudah rancu. Nanti cobalah kita uji nanti nalarmu. Silakan. Begini itu, aku akan nambahin sedikit. Mengenai Tritunggal yang saya pahami, kenapa saya itu terima Kristus. Gini, orang Yahudi itu tahu Allah yang benar, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh. Yahweh itulah yang kami sebut dengan kata Bapa. Seperti halnya orang Islam menyebut Allah itu dengan Malik, artinya Raja. Allah kami, Allah yang hidup, yaitu kami sebut Bapa. Yesus mengatakan Allah itu roh. Roh Kudus yaitu satu. Dengan Bapa itu satu. Bapa, Roh Kudus, di dalamnya ada firman. Firman itu disampaikan dulu melalui para nabi. Tapi firman akhirnya menjadi manusia, itu Yesus. Anak Maria. Yang keluar dari sang Bapa tanpa sang ibu. Dan yang keluar dari seorang ibu tanpa seorang Bapa. Tiga tapi satu pada hakikatnya. Itu yang saya ketahui. Iya, benar, tiga hakikatnya satu, yaitu Allah itu sendiri hakikatnya. Jadi memang kalau ngerti ini agak sulit. Misalnya beginilah ya, Ito, kamu punya bunga, ada bunga mawar seperti yang dibilang sama Ibu Lina. Terus ada juga bunga melati, ya. Ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek, ya. Waktu kamu lihat itu bunga-bunga itu termasuk tumbuhan atau bukan? Tumbuhan. Jenis apa tuh? Tumbuhan. Nah, hakikatnya tumbuhan seperti itu. Jadi nggak dilihat jumlahnya, hakikatnya itu tumbuhan. Seperti itulah kekristenan itu. Tidak Jadi bisa, satu kesatuan. Pak. Karena anak sekolah bukan sekolah, dia anak sekolah. Kalau kamu bilang nggak bisa, menurutmu ya sudah. Berarti kamu pegang aja, pertahankan. Roh Kudus tetap lagi akan mulai dari nol. Mereka tidak mengerti arti hakikat. Itu aja. Iya. Jadi kalau memang kamu nggak memahami itu ya, saya juga mau bilang apa juga itu ya. Tadi sudah dibilang juga sama Mik Cakil itu tadi. Sebenarnya itu tiga tapi satu hakikat. Itu sudah jelas sebenarnya. Nggak usah dijabarkan, itu sebenarnya kalau orang yang sudah punya logika tingkat tinggi itu sudah mengerti dia. Tapi kalau logikanya sudah rancu atau sudah terkontaminasi, susah. Kalau terkontaminasi ngerti terkontaminasi. Tahu nggak terkontaminasi? Harusnya, Pak. Nggak, ngerti nggak terkontaminasi? Iya, saya paham. Terkontaminasi. Apa terkontaminasi apa? Apa terkontaminasi? Terkontaminasi apa dulu? Apa itu Definisi terkontaminasi itu apa? Ah, kira-kira apa? Kayak contoh begini, air kena oli, nggak dia bilang. terkontaminasi sama oli, begitu. Iya, Terkontaminasi apa? ya artinya gimana terkontaminasi? Tersentuh. Nah, Ya, nggak tersentuh, tercemar. Jadi misal pikiranmu itu sudah tercemar dengan sesuatu hal yang bisa menghalangi untuk bisa mengerti hal ini gitu loh. Nggak akan bisa kamu, mau kapan pun nggak akan bisa. Kalau kamu nggak dijamah seperti ini juga, si Michael ini kan dari dulunya dari ini nih, dari sebelah sana dia, RT 6 dia. Kenapa dia bisa berubah dia? Itu karena dia sudah melepaskan yang menimbulkan terkontaminasinya tentang sesuatu yang dia dulu pernah alamin. Akhirnya dia lepaskan, barulah. Ini saya baru ketemu sekarang dia sama dia nih, baru ketemu sekarang. Cakil, betul nggak Cakil? Cakil, saya mau tanya, bertemu sekarang atau bukan? Betul kan? Nggak ada saya mau bohong. Kalau sama Ibu Lina saya sudah kenal. Kalau sama Cakil ini baru ketemu dia sama saya nih. Ya. Jadi intinya Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, dia juga Roh Kudus, begitu. Enggak begitu. Tadi kan sudah dijelaskan. Saya nggak ngulang-ulang lagi lah. Kamu jangan, kalau nggak kayak usah gitu. diulang-ulang lah. Kalau yang jelas Bapa bukan Capek. Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi tiga ini tidak bisa dicampur aduk karena memang berbeda perannya. Bapa itu tidak pernah bisa dilihat. Yesus Kristus itu yang menjadi pendamaian kita dengan Allah, dan Roh Kudus itu adalah Roh penghibur itu sendiri. Tiga-tiganya ini adalah Allah itu semua. Jadi gini ya, teman-teman Islam tolong tanya ulamamu satu persatu apa arti hakikat, ya.
Saya Iyalah. kerdilkan lagi. Saya bantu Rahmat diam. Saya bantu kerdilkan. Semoga mengerti. Tahu yang namanya Aves? Aves, ngerti Aves? Aves itu jenis burung-burungan. Ya. Nah, yang termasuk itu burung hantu kayak bahkan bebek apalah itu termasuk Aves tuh. Ya. Karena dia berbulu. Dia bulu itu loh sayapnya itu. Nah, hakikatnya tuh ya jenisnya spesiesnya ya Aves. Jadi tidak mungkin dia sama dengan kucing. Kucing bukan Aves. Kucing itu mamalia. Mamalia itu binatang yang menyusui, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi hakikat itu adalah esensi atau substansi kebenaran itu sendiri, ya. Jadi hakikat itu tidak bisa banyak. Tidak bisa banyak. Kalau hakikatnya Allah berarti cuma satu Allah. Ngerti? Kalau hakikatnya manusia berarti cuma manusia tok satu. Nih, di ruangan ini ada berapa orang? Itu ini siapa sih yang teriak-teriak? Ya oke lah Pak Kudus, Pak Ibu Lina Wijaya, makasih banyak. Saya turun dulu, makasih banyak. Iya, thank you. Ya, sudah ngerti. Teman-teman tolong belajar aja apa sih arti hakikat, karena susah kita jelaskan. Hakikat itu tidak banyak-banyak. Kalau hakikatnya Allah ya satu Allah. Kalau hakikatnya manusia ya satu manusia, tapi jumlah manusianya banyak. Itu loh. Nggak ngerti juga saya Pak Kudus, silakanlah. Capek. Saya juga pamit Ya, turun dulu, ya. ada perlu. Makasih. Ya, boleh. Tuhan memberkati Ya. semua. Ya, itu hakikat, Bang itu Cakil kenyataan sama yang Bang sebenarnya. Kenyataan sebenarnya dan sesungguhnya itu ya adalah Allah. Kalau Yesus dengan Bapa dengan Anak sesungguhnya adalah Allah, seperti itu ya. Kenyataan sebenarnya adalah Allah gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lah Bapak Ibu ya. Tadi ngomongnya katanya beda. Kenapa ini ada yang bertanya nih, wah pusing katanya satu kesatuan tapi beda-beda. Tadi sampaikan sama Beda. Bu Lina, mereka itu kan Bapak apa ya? Tiga Itu sudah dijawab sama berbeda. Paul di bawah tuh loh. Satu kesatuan, tiga peranan. Jadi kalau ada, susahnya menjelaskannya. Lina Wijaya ini cuma Iya. manusia. Tetapi dalam Lina Wijaya ada fisiknya nih, ada badannya, ada pikirannya nih, Halo, ada jiwanya. boleh bergabung nggak? Ya silakanlah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kayaknya koneksinya kurang bagus sih. Kayaknya koneksinya kurang bagus. Ya, ya. Selamat malam. RS. Selamat malam. Malam. Aku nyimak. Ya, RS, ada apa, RS? Semakin nyimak, semakin mendengar, tambah runyam pikiran. Ya. Kau nggak usah runyam-runyam, tanya aja yang lain biar nggak runyam. Ya. Ini bukan pelajaran Iya, untuk kamu kali. ditanyakan Ini untuk sama- pelajaran. Tanyakan sama Ini untuk pelajaran. yang Ini untuk Ya, pelajaran tingkat tinggi. ya Jadi kok nggak betul, usah. makanya pikiran jadi runyam ini. Ya, nggak usah ke situ lah kamu. Halo, Ini selamat pelajaran malam. tingkat tinggi, nggak usah. Ya, Host, boleh saya muncul host? sabar. Oke, kira-kira siapa yang mau tanya lagi? Halo, selamat malam Pak Kudus. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Ada yang mau tanya lagi siapa? Pak Rahmat. Ya, suaranya agak besar ya. Silakan. Silakan Rahmat. Loh, Silakan Rahmat. silakan Bang Rahmat bertanya. Suaranya tidak terdengar di sini. Baik, menyangkut tentang Trinitas dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa mempelajari Taurat. Karena apa? Di dalam Al-Baqarah 2 itu jelas Injil dan Taurat ini merupakan petunjuk dan cahaya dan tidak ada keraguan. Nanti bisa dicek di sana. Kemudian di Al-Maidah 46 48 jelas Injil Taurat kan adalah sumber orang bertakwa. Makanya
tak dipandang beragama bila tidak mengimani kitab sebelumnya. Dan Allah mengimani kitab sebelumnya, pernah menurunkan kitab dan menjadi rukun iman, mengimani kitab-kitab Allah. Makanya harus bersumber membaca kitab suci tertua sebelum memahami siapa itu Yesus Kristus dan seterusnya. Karena di dalam Taurat itu kita berbicara tentang Sang Mesias. Karena bangsa Yahudi itu pengenalan agama itu pertama mendambakan Sang Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa Adam dan Hawa sehingga terpisah dari Allah. Kan begitu kan ceritanya. Terus terang saya masih belajar setahun ini, sehingga saya nggak bertanya tentang Trinitas. Kemudian makanya kebudayaan orang Yahudi untuk menebus dosa itu mereka membunuh hewan yang akhirnya darahnya dipercik-percikkan itu sebagai bentuk kurban penebusan dosa. Itu sudah dilakukan sebelum agama Kristen Islam ada. Tetapi Allah berjanji kepada Abraham melalui sunat tadi, sehingga nanti dinubuatkan dari sunat itulah akan menurunkan Sang Mesias. Mengapa? Kalau ditanya sunat itu harus di kelamin, bukan di telinga, bukan di hidung. Nah, ini menjelaskan filosofisnya dari keturunan Abraham inilah akan lahir seorang juru Mesias, sang juru selamat, sehingga hal ini tergenapi abad ke-1. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab semua dari yang ditanyakan tadi, sehingga dari pembelajaran ini akhirnya saya berkesimpulan banyak pertanyaan. Kalau memang mengimani kitab sebelumnya, membenarkan kitab sebelumnya, ambil obat merah. Saya akhirnya bertanya, mengapa Allahnya ada berbeda? Karena konten ajarannya kan akhirnya berbeda juga, Adam Hawanya berbeda. Nah, ini akhirnya iya berbeda sekali. Oleh sebab itu saya ini sebetulnya ingin mencari Allah yang sejati yang mana. Nah, kita begitu. Kalau melihat konteks itu. Pak Rahmat ini bertanya atau memberikan pernyataan? Memberikan pernyataan supaya saudara kita juga mau belajar, mempelajari kitab sebelumnya. Karena saya lihat tidak satu pun pernah memahami kitab sebelumnya. Yang ada kan bertanya. Itu saja, terima kasih. Thank you Bang Rahmat. Ini yang televisi dari mana ya? Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, teman-teman semua, Om Joy. Ini Om Joy dari mana nih? Saya mau tanya dari Jakarta. Ya. Ya, saya mau bertanya. Sebenarnya yang Tuhan itu yang mana sih? Yang pertama itu ya. Apa Bapa, apa Yesus? Tuh, yang pertama ya. Kan gitu. Yang kedua, kalau memang Yesus adalah jelmaan dari Bapa, otomatis dia kan yang menciptakan seluruh dunia ini kan. Dia mampu menciptakan seluruh alam. Tapi kenapa kok dia bisa dibunuh ya oleh manusia? Padahal dia kan hebat. Udah itu aja. Makasih. Ini kok aku ditarik naik ya? Sabar. Ini kok nggak bisa. Kalau kamu naik kok justru rusak ini. Enggak, siapa? Kenapa aku ditarik naik sih? Kenapa? Aku kan nggak minta. Kenapa aku ditarik naik? Kenapa aku ditarik naik? Aku nggak minta kok. Apa? Mau diskusi dengan saya? Ditarik naik. Halo? Ngelek ya? Ini Om Joy ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ribut sekali belakang. Kan rungkat jadinya tuh, rungkat. Saya tadi gak denger kan? Saya aku tanya.
Mungkin sedikit dari pembelajaran saya ingin mengomentari, menjawab siapa sebetulnya Sang Mesias tadi. Sang Mesias itu ya firman Allah yang menjadi manusia, yang bersumber dari Bapa. Terus siapa yang disembah? Yang disembah ya Yesus. Yesus itu firman Allah, ya Allah. Jadi kalau saya berkata, kata saya ya saya sendiri. Kan selesai sudah itu untuk menjelaskan Trinitas itu. Trinitas itu hanya menjelaskan bagaimana Allah yang esa itu, bukan berapa jumlahnya, enggak. Bagaimana Allah yang esa. Allah yang esa, Allah yang mempunyai firman dan mempunyai roh, itulah Allah yang esa. Ketiganya satu, sama dengan saya. Saya itu ya tubuh saya, roh saya, dan pikiran saya. Ya, siapa Allah Bapa itu? Siapa Allah yang esa itu? Ya Bapa yang mempunyai firman, mempunyai roh. Ketiganya itu satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Selesai sudah. Jadi Tuhan singkat menjelma jadi manusia gitu loh. Ini suara siapa ya? Nggak tahu Saya, Joy. Oh, Kamu bertanya kalau belakangmu ribut, jawaban pun kamu nggak dengar, nanti balik tanya hal yang sama. Itu Pak Rahmat sudah jelaskan dengan singkat padat loh itu. Saya berarti Tuhan menjelma jadi manusia gitu, Mas. Betul. Allah nuzul ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Maka kalau kita menyembah Yesus Kristus, sejatinya kita menyembah Allah yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu kesatuan yang tidak pernah dipisahkan itu. Silakan. Bu, jawabannya itu rasanya nggak tepat tuh, Bu. Anda imannya apa? Islam atau Kristen? Saya alhamdulillah saya Islam. Ya kalau Anda Islam Nggak ya apa-apa, jelas Anda Bu tidak Lina. mungkin bisa menjelaskan. Enggak Bu Lina, enggak begitu. Biarkan dia menjelaskan. Silakan. Anda kalau mau menjelaskan gitu bilang aja. Silakan. Pires mau menjelaskan, silakan. Silakan. Ya udah Bu, Firas. Bapak jelasin dulu, nanti saya akan jelasin dulu. Bapak lanjut dulu. Tadinya bilang tidak tepat. Kamu jelaskan. Itu namanya konsisten. Jangan kamu bilang nggak tepat tapi kamu nggak mempertanggungjawabkan. Ya, Saya masih kasih kesempatan. Silakan aja. Ibu Lina jelasin melalui fakta atau dalil atau pendapat sendiri. Ya, kamu jelaskan aja versimu. Iya, versimu kamu Saya jelaskan aja. minta Kamu Bu bilang Lina jelasin Tidak perlu minta kembali. saya, karena kan tadi Anda bilang tidak tepat. Jelaskan versimu, saya mau dengar. Nah itu Iya, kalau Bunda Lina tahu nggak tepat ya harusnya tunjukin Saya tidak dalilnya, mengatakan saya tidak tepat. faktanya, Yang jangan mengatakan saya tidak diikut. tepat itu kamu. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan saya tidak tepat, silahkan jelaskan versimu. Jadi jangan Iya, begitu. orang. Itu ada Iya, Islam iya. tidak berubah-berubah dari dulu. Untung saya paham karena mantan Islam. Lanjutkan. Halo. Boleh saya? untung kalau kamu saya udah bisa pindah ya. langsung. Kalau nggak pindah kayak gini terus lah Hijrah kamu. dari kegelapan, karena Muslim itu artinya gelap. Silakan. Kamu tahu dari mana? Tahu lah Pak. Untung Saya aja. Muslim artinya gelap. Silakan teman-teman cek. Muslim itu artinya beriman, Bunda Lina. Silakan cek dari bahasa Arab, Muslim artinya gelap. Cari. Nggak, sekarang nggak usah kesana kamu jawab sekarang. Piret, coba lanjutkan. Jelaskanlah dulu. Kenapa kau bilang tadi Ibu Lina salah? Ibu Lina tidak tepat. Silakan kamu jelaskan. Jangan kamu ngomong nggak bertanggung jawab. Silakan. Saya Bang Elu bisa masuk ya? Sebentar Bang Elu. Nanti kamu nggak, saya suruh kamu si Firas Syah. Itu katanya apa yang disampaikan Ibu Lina dengan Rahmat itu tidak tepat. Silakan kamu jawab. Itu namanya orang bertanggung jawab. Jangan kabur kamu, saya tunggu kamu cepat. Kalau kamu nggak bisa menjawab dengan apa yang kamu sampaikan, lebih bagus kamu turun aja deh. Kamu kok gampang Oke, sekali saya sih ini- menjawab seperti itu. Saya ini Bang Sabar, Elu pengikut Yesus. Halo, saya Sabar. pengikut Yesus. Saya nggak suruh kamu. Saya mau lihat Firat Syah ini kan dia tadinya dia bilang tidak tepat itu pernyataan yang disampaikan oleh kedua yang nama disebut Ibu Lina dengan Rahmat. Apa yang nggak tepatnya apa? Silakan kamu jawab. Bapak Yu perhatikan namanya Firasas. Dikatakan tidak tepat apa yang disampaikan Ibu Lina dengan Rahmat. Tetapi dia sendiri belum menjawabnya. Ini benar loh, dibilang tidak tepat.
Ya, Bapak Ibu semua yang 152 perhatikan, ini ngomongannya Nggak bisa sampai gitu, sekarang host. belum Host, ada. itu harus Nggak bijaksana bertanggung dong. jawab. Kok kamu yang ngatur saya? Karena dia tadi tekan si Bu Lina. Kalau nggak tekan nggak masalah. Jadi Dibilang sambil main salah game terus. tuh, ngeladenin gitu aja saya sambil main game, nggak ngaruh. Lanjut, mana tidak tepatnya? Silakan Firaj. Kalau orang yang kayak begitu main-main dengan sikapnya, ya kita coba kita diskusi dengan baik-baik, pertanggungjawabannya bagaimana. Jadi nggak asem gitu, asal bunyi. Mau jawab atau mau saya- kabur? Ditunggu udah 5 menit dah sampai si Elo pergi dah. Biar aja pergi dia. Nggak, makanya kita itu harus bertanggung jawab kalau ngomong itu. Kalau tidak tepat, katakan tidak tepat. Apa alasannya? Tunjukkan. Kalau kamu yang benar, katakan, sampaikan seperti itu. Jadi kita nggak boleh ngomong aja. Kabur kelakuan. Jangan gitulah. Saya ini sambil main game sampai terganggu kalah, saya hilang 2 nyawa saya tadi. Aduh, kalian nih. Ini Elu ini Islam nih Bu. Ya Elu mau tanya apa? Elu mau tanya apa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih, Sos. Tapi sayangnya tadi 2 kali saya dimatikan loh. Sama Ini, siapa host. dimatikan? Nggak ada orang Saya- matikan saya. kamu turun sendiri. Silakan. Gini host, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman muslim yang lain bahwa kalau mau menggunakan logika untuk masuk ke dalam Kristen itu sampai mati tidak bisa, tidak bakalan ketemu. Karena kenapa? Kristen sendiri itu adalah agama dogma. Jadi tidak akan bisa ketemu. Sampai mati itu pasti sudah bisa. Kamu Itu bisa, salah tapi- besar. Kau bilang saya bilang katakan salah besar kamu Elu. Itu Kristen bisa, itu tapi dogma. dengan pencucian otak. Salah besar kamu Bisa Elu. masuk. Ah, Enggak ngomong gini, apa? karena Elu. Kristen itu Elu, harus kamu apa beriman agamamu? dulu. Agamamu Ya, apa? harus- Dia Weh, Islam. ajaran Dia agama Islam. kelakuan. Agama Islam. Oh, Agama pantas. Islam. Di Al-Baqarah kedua, Kelakuan, Elu. Al-Maidah 46, Al-Maidah 48. Ya, nggak perlu. Ajaran itu menentukan kelakuan. Lalu mengatakan dogma ini itu. Saya ini mantan Islam. Kamu nggak pernah menjadi Kristen kan? Jadi kamu nggak tahu nikmatnya kan menjadi milik Kristus. Cobain dulu. Ya, percaya kepada Yesus Kristus biar hidupmu diubahkan, dipulihkan, dibenangkan. Haleluya. Saya ini mantan Islam. Saya tahu persis apa yang kamu kerjakan itu. Ya, karena apa? Karena ajaran itu menentukan kelakuan. Jadi kamu naik-naik tinggal menuduh Pak Rahmat, tinggal menuduh Bang Kudus, tinggal menuduh saya. Padahal kami ini ya membuka ruangan itu untuk melayani masyarakat. Kalian itu yang sedang sibuk sehari 5 kali minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Yesus Kristus itu berkata dengan jelas, dengan tegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak perlu repot-repot sibuk-sibuk cari seumur hidupmu. Ujung-ujung matinya juga nggak jelas, walau-walam insya Allah. Maybe yes, maybe no. Jadi tugas kami ini memberitakan, tanyalah yang santun, yang sopan, yang beradab. Oke, saya tanya santun. Saya tanya santun. Kan ajaranmu di sini. Ajaran itu menentukan kelakuan ya. Nah, itu penting. Jadi tunjukkan ajaran kalian yang katanya dalam tanda petik rahmatan lil alamin. Saya tanya santun, oke. Kamu ngaku-ngaku. Kalau kamu tanya santun, kamu masuk itu mengucapkan salam, selamat malam host. Ya, seperti itu. Apalagi kalau muslimah, saya dulu waktu muslimah jadi wanita Islam dikatakan otak saya itu separuh, akal saya separuh. Bahkan dikatakan suara saya itu aurat. Lalu sekarang banyak wanita-wanita muslim itu suaranya melolong kemana-mana. Itu auratnya berarti lagi ditelanjangin di mana-mana. Ayo dong belajar cerdas ya. Coba silahkan pikir baik-baik apa ucapan saya. Teman-teman, ini teman-teman sebentar, teman-teman. Ngerti dogma nggak? Kadang-kadang kalian tanya tentang dogma. Dogma itu ajaran. Jadi baik di Islam maupun di Kristen itu ada dogmanya. Kalau kamu tidak mempertahankan dogma, berarti kamu bisa menerima ajaran yang lain. Ini enggak. Kalian tetap pakai dogma. Bilang Kristen berdogma. Jadi sebenarnya kalian cara berpikirnya bagaimana? Saya itu bingung.
sebenarnya mereka itu nggak ngerti Bang Kudus, cuman latah ikut-ikutan. Semua isi kitab latah ikut-ikutan, dimirip-miripkan, tetapi ada dibuat pleset supaya tidak sama. Mengatakan dogma tapi tidak tahu definisi dogma. Mengatakan Allah tapi tidak ngerti definisi Allah dalam iman orang. Jadi sekedar latah ikut-ikutan. Ayo dong beradab, jangan latah ikut-ikutan. Orang kalau memiliki keyakinan itu harus eksklusif, confident, percaya diri. Jangan jadi parasit, numpang nempel kemana-mana iman orang ya. Jawab saja berdasarkan kitab sucimu, Al-Quran misalnya kalau kamu muslim ya. Jawab, jangan dombleng kemana-mana. Percaya diri, silakan. Silakan, ada yang mau tanya lagi yang baru. Kalau nggak ngerti, tanyalah yang baru ya. Sudahlah yang baru aja, yang lama sudah nggak usah lagi tanya-tanya yang lama kalau nggak tahu Sebelum apa-apa. turun Pak Kudus, saya cuma menghimbau. Sebetulnya kita ini dituntut untuk mempelajari kitab sebelumnya, karena suka tak diska. Kitab yang terakhir ini kan bersumber pada kitab sebelumnya. Nah ini masalahnya, ceritanya beda lah, itulah yang perlu dicari. Apakah Allah sesembahan itu ada banyak? Ternyata memang banyak. Dan tujuannya berbeda. Kita tinggal cari mana Allah yang sejati, yang sesuai dengan ajaran kitab Musa. Karena kitab Musa itu sumber tertua. Sebelum ada Islam Kristen, kitab itu sudah eksis dan dijadikan budaya orang Yahudi dalam mengenali Tuhan sehingga mengidolakan apa yang dinamakan Sang Mesias tadi. Sekarang dari agama-agama yang ada, mana yang ada Mesiasnya? Karena intinya kan mendambakan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Terima kasih, itu saja supaya saudara kita juga paham. Karena saya ngomong juga ada dalilnya, ada dasarnya. Karena mengimani kitab sebelumnya, kan begitu. Oke, Syah, mau tanya apa Syah? Silakan. Kamu mau tanya apa? Ya, terima kasih. Saya mau nanya pada Ibu Lina. Ibu, bisa saya nanya dikit? Ya silakan aja, kamu tanya aja udah. Silakan. Oke, Bu Lina bilang mantannya Islam, mantannya Muslim. Bisa saya betul Pak, saya dengar, saya betul daripada, Pak, betul Pak. Halo, saya betulkan ya, dulu. ya. Betul. Daripada Saya betulkan ekspresi kata-kata Ibu Lina. Pak. Ya, silakan. Jelaskan dulu. Saya betul mantan Islam, tapi yang namanya mantan itu harus dibuang ke tong sampah. Tidak penting, tidak bernilai lagi buat saya. Jadi silahkan tanyakan iman saya yang sekarang, yang membawa kita semua pada keselamatan. Oke? Silakan. Nggak boleh. Itu Bu Lina itu menjelekkan nama Islam secara itu. Yang namanya mantan tidak perlu dipakai lagi, tidak perlu dibahas lagi. Namanya juga mantan. Untuk apa untungnya saya membahas itu? Apa untungnya? Tidak membawa saya ke surga. Jadi ngapain dibahas? Ya. Bapak tanya saja iman saya sekarang, yang jelas membawa kita semua ke surga. Kalau iman saya dulu itu membawa saya ke surga, saya nggak perlu Pak repot-repot menyeberang keluar sampai harus bersedia begini. Nggak perlu Pak. Ya, jadi tanya saja iman saya sekarang. Iman lama sudah basi. Saya sudah Bu Lina, nggak usah panjang-panjang. Paulus menerima Yesus Kristus, dia berkata, yang dulu yang kuanggap berharga, kusampahkan. Jadi saya mengikut Paulus, yang dulu saya sampaikan. Nah, silakan Pak. Sekarang gini, Syah itu kan dulu kan punya mantan kan. Nah, kan dibuang juga mantannya. Masa mau dipakai mantannya? Jadi nggak usah lah mantan-mantan diceritakan. Sekarang ceritakan apa yang mau kau tanya? Apa yang mau kau tanya sekarang? Ya, sejarah history itu tetap sejarah. Iya, sekarang kamu tanya apa yang mau tanya? Saya mau kepastian apa benar Bu Lina ini mantan Islam atau enggak? Kenapa takut? Bapak datang kepada saya pakai modal, jangan cuma pakai kuota. Saya di Jakarta Utara Pak datang, saya kasih lihat berkas-berkas ya. Itu gampang. Tapi kalau cuma congor di sini nggak punya modal, nggak bisa Pak, rugi saya ngeladenin Bapak. Bertanya saja tentang iman saya yang membawa kita ke surga hari ini. Makanya tuh nggak usah nunjuk-nunjuk itu. Saya cuma nanya sedikit aja supaya benar atau enggak Bu Lina ini mantannya Islam. Oke, saya jawab. Tapi Bapak berani bayar berapa? Karena saya anggap bisnis kalau nanya-nanya masa lalu. Rugi saya. Apalagi kalau baca surah. Nih saya punya Pak. Saya masih bisa baca Pak. Nih. Saya masih punya dan saya masih bisa baca. Dengan catatan Bapak ingat.
Dalam Islam dulu saya diajarin, kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menurutnya suci, menurut saya sekarang enggak lagi ya, sorry. Kalau kita baca ayat-ayat suci, yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala. Berhubung saya sudah bukan Islam, apa untungnya saya membaca? Kecuali Bapak bayar kita bisnis, Bapak mendengar dapat pahala, saya membaca dapat uang. Oke, itu kalau itu saya setuju. Lanjut. Jadi ajaran baru Ibu Lina gitu ya ajarannya, Ajaran baru konsepnya saya gitu adalah ya. tidak kompromi dengan iblis. Ajaran baru saya tidak kompromi dengan pengajar-pengajar sehat. Ajaran baru saya adalah untuk berkata kepada dunia, di luar Yesus Kristus kamu binasa loh. Kasih itu tidak identik dengan kompromi dengan setan. Kasih tidak identik dengan mentoleransi ajaran-ajaran sesat. Kasih tidak identik dengan membiarkan orang-orang seperti Anda ini tidak jelas masuk tujuannya masuk ruangan. Bapak kalau masuk ruangan saya cuma 1 menit saya turunkan loh. Ini karena di ruangan Bang Kudus. Silakan Bapak bertanya tentang iman Kristen Ya, yang saya- membawa seluruh umat manusia kepada keselamatan. Silakan. Saya cuma berkata-kata dikit kok Bu Lina sama Bapak udah panas-panas kayak gitu. Harus. Udah panas-panas, sudah baru Mas, dikit. ini cara kita melibas iblis. Silakan Pak. Baru dikit aja udah panas-panas. Ngapain panas? Lalu apa yang mau Bapak tanyakan silakan. Oke lah, lupakan soal tadi ya. Ini Yes. soal dalil yang Bu Lina bilang datanglah kepadaku, akulah jalan kebenaran. Betul. Yohanes 14 ayat 6 Pak. Ya, apa yang Bapak mau tanya di situ? Itu datanglah kepadaku, aku jalan kebenaran itu. Ada datanglah kepadaku nih saya bacakan Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Itu ayatnya lengkap, nggak boleh potong-potong. Silakan. Oke, ada dia bilang sembahlah aku, Aduh, akulah Bang Kudus Tuhanmu. bahas lagi yang ini, Bang Kudus saja bahas. Kalau yang ini diulang-ulang capek. Bu Lina, ada dia bilang sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Pak, saya kasih tahu ya, yang suka minta disembah-sembah itu cuma iblis. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis minta disembah. Tuhan tidak perlu mempertegas minta disembah, Pak, tidak perlu. Tidak perlu. Ya, lagi pula Yesus Kristus tidak pernah menolak ketika dia disembah. Oh, jangan sembahku, jangan sembahku. Tidak. Dia menerima semua pujian sembah. Saya kasih tahu Bapak ya, apa buktinya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Waktu dia lahir, masih bayi Pak, masih bayi dalam dalam rawatan ayahnya dan ibunya Maria. Maria itu punya tunangan ya. Jadi dia berbeda dengan si Maryam itu. Dia punya tunangan. Itu udah disembah Pak oleh seluruh umat manusia di muka bumi, diwakilkan oleh 2 golongan. Pertama dari kaum miskin kere papa, yaitu para gembala. Karena pekerjaan gembala kala itu adalah pekerjaan yang paling hina untuk orang yang benar-benar tidak ada apa-apanya. Dan disembah juga oleh orang-orang kafir berintelektual tinggi dan konglomerat, yaitu orang Majus dari timur. Karena mereka datang itu Pak membawa emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka datang itu sama-sama sujud menyembah Yesus Kristus walaupun masih bayi, karena dia adalah bayi kudus. Jadi yang namanya Tuhan tidak butuh ngemis-ngemis minta, woi sembah laku, enggak. Yang minta pengakuan seperti itu adalah iblis. Jadi sekali lagi kalau ada Allah Tuhan di luar sana ngemis-ngemis minta disembah, maka jelas itu adalah Allah dan Tuhan yang sumbernya dari iblis. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Rafka mau tanya apa Rafka? Ini saya mau tanya sama Ibu Lina, ini kok mantan Islam tapi menjual-jual nama Islam. Siapa yang menjual? Ya makanya kalau naik jangan pakai framing. Nih pakai adab. Kalau kamu betul Islam coba baca syahadat dulu. Saya sawer. Bayar. Ini saya pakai saweran. Itu ayat suci bagiku tidak suci. Bayar. Kalau kamu bayar saya bacakan. Kamu asli Kristen Ya. asli itu. Bayar. Kalau nggak punya duit. Karena mau jelek-jelekan orang Islam. Kalau tidak punya uang, tidak punya modal, tanya tentang iman Kristen saja ya. Tanya tentang keselamatan di dalam Yesus. Kudus siki-siki tuh. Ya, saya turunkan kalau kayak gini cara kalian. Ini bukan diskusi yang sehat. Cuma mau menyerang saya, mau ngapain? Saya gini Iya. Bang Kudus, sorry, saya juga akan turun kalau gini caranya. Mending saya buka ruangan sendiri saya leluasa. Saya lebih bagus kalian Rafka lebih bagus turun aja daripada kamu membuat sesuatu yang nggak baik. Dan kita diskusi yang baik, tapi ini nggak baik. Kamu kan nggak baik. Kamu yang nggak baik.
Bukan, saya tanya dia ini, Ibu Lina ini. Kan Tanya dia bukan sholat, saya suruh baca syahadat dulu. Ngapain menjijikan, tau nggak menjijikan? Saya bilang, orang mantan kok letaknya di tong sampah masih mau kais-kais ke saya. Saya mohon maaf ya teman-teman, saya tidak pernah mau rusuh, saya tidak pernah mau gaduh. Tapi kalau kalian dengan cara-cara mendiskriminasi orang, cukup yang di Tangerang Selatan aja kemarin ya, cukup yang di kemarin Madiun kalau nggak salah itu ya, yang kalian eksekusi, yang kalian persekusi itu cukup itu aja. Saya nggak akan mempan. Saya betul mantan Islam. Kalian terus mau apa? Mau tes saya dengan ayat suci? Boleh. Dengan catatan itu saya perhitungkan sebagai bisnis. Karena dulu saya diajarin membaca ayat suci dapat pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Lah berhubung saya membaca tapi saya tidak dapat pahala karena bukan iman saya, maka saya anggap bisnis. Kamu bayar, saya bacakan. Cara bayarnya adalah berikan koin tertinggi kepada ruangan ini. Saya tidak butuh, tetapi saya akan buktikan saya baca. Saya bisa kok dengan busana muslimnya sekalian saya baca nih surah apa yang kamu mau. Saya bacakan, saya masih simpan satu Al-Quran. Buat saya belajar kalau saya jadi apologet di ruangan lain. Paham? Nah, tapi kalau kalian bertanya tentang iman saya hari ini yang membawa saya pada keselamatan dan membawa dunia pada keselamatan termasuk kepada kamu, saya jauh lebih bersemangat untuk menjawab. Dan itu tidak pakai bisnis, tidak pakai bayar. Karena saya dengan Bang Kudus itu memang membuka ruang untuk melayani masyarakat. Tanyalah tentang iman Kristen. Kenapa harus Yesus Kristus? Bagaimana harus Yesus Kristus? Siapa itu Yesus Kristus? Apa buktinya? Dan seterusnya. Itu kami akan sukacita. Ya, silakan. Ya, saudara-saudara, ini kita edukasi yang artinya bernilai ya, Bapak Ibu. Tolonglah jangan menyerang orang lah ya. Kita di sini untuk berdiskusi bukannya mengingat masa lalu. Yang masa lalu berlalu lah itu ah. Jadi nggak usah disampaikan. Kita bicara di sini tentang lintas agama yang konstruktif, bukan yang negatif ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolonglah bicaranya yang mengandung tentang apa yang Bapak Ibu tanyakan tentang kekristenan ya, nggak usah yang lain-lain lah Bapak Ibu, gitu aja lah. Ya, Amar silakan. Amar silakan, Amar. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kayak begini si Amar nih, dia tanya, iya. Jangan serang orang lain, nggak bagus ya. Tadi kan ada ayat yang berbunyi menuju jalan yang lurus. Jalan yang benar. Nah, ya. Terus jalan yang benar seperti apa yang Yesus kalian itu pahami, Pak? Ya, ini pertanyaan si Amar ini bagus. Jadi dia bukan bertanya yang lain-lain, nggak pribadi orang. Ya benar. Jangan pribadi orang disampaikan. Ini bagus pertanyaanmu. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran, dan dia adalah jalan yang benar. Yang dimaksudkan dengan jalan yang benar, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup di dalam kebenaran, tahu tentang kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Seringkali mereka waktu menjalani kehidupan dalam kebenaran, seringkali mereka mengalami satu masalah sehingga mereka tidak sampai kepada kebenaran. Artinya mereka tidak bisa hidup dalam kebenaran. Keinginan untuk melakukan kebenaran itu selalu ada dalam diri manusia, tetapi yang diperbuatnya bukan kebenaran. Seringkali hati kebenaran, tetapi perbuatan tidak kebenaran. Bagaimana bisa begini? Nah, itu kalau bahasanya dikotomi namanya, berlawanan. Nah, ketika berlawanan ini terjadi, maka Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Jadi kalau kita mau percaya kepada Dia, terus mau menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita bisa melahirkan kebenaran. Maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Ya, kita bisa hidup dalam kebenaran. Dulu nggak bisa. Kita mau milih, ternyata kita bertindak ikut dalam ketidakbenaran. Tetapi ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita bisa hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Artinya ketika kita percaya total kepada Yesus, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Jadi kita bisa melihat perbandingannya dengan orang yang sama sekali tahu kebenaran tapi tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang mengerti kebenaran tapi tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa bisa begitu? Inilah sering menjadi pertanyaan. Ada sesuatu missing link, ada sesuatu yang hilang dari diri manusia. Itu apa? Kekurangan kebenaran, kehilangan kebenaran, kehilangan kesucian. Itu yang ada dalam diri manusia. Ya.
Tolong Bapak Ibu simak dengan baik-baik. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Artinya ketika kita datang kepada Yesus, maka kita bisa membuahkan kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang palsu, bukan kebenaran yang dikemas, bukan tipu-tipu, tetapi kebenaran yang betul-betul kebenaran yang sesungguhnya. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya. Silakan Amar. Itu yang mungkin bisa sederhana yang bisa saya jawab, yang mungkin bisa Amar pahami. Kalau ajaran-ajaran Yesus yang menuju kebenaran itu ada atau enggak? Ajaran Yesus menuju kebenaran itu banyak. Salah satu contoh Amar. Maksudnya bisa yang dicontoh dari umatnya. Ada contohnya, bisa mengasihi sama manusia, ya mengasihi, ya Mengasihi mendoakan. masih bisa dijelasin itu Pak. Iya, terus Jelasin. bisa dijelasin. Iya, iya. Mengasihi itu misalnya bisa mengampuni orang bersalah. Kemudian juga mengasihi, kita bisa ringan tangan sama orang, bukan berarti kita membantu orang itu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Tidak. Kita melakukan itu karena kasih, mau berkorban untuk orang lain, tetapi karena kita mengasihi, ya, seperti diri kita sendiri. Kita melakukan kepada orang lain seperti diri kita sendiri. Itu namanya mengasihi. Ya, kalau kita mengasihi, kita tidak berbuat jahat sama orang. Ini perhatikan baik-baik. Kalau kita mengasihi, kita tidak berbuat jahat sama orang. Ya. Misalnya, saya beribadah, terus kamu mengganggu saya, berarti kamu tidak mengasihi saya. Kamu berbuat jahat sama saya. Kalau mengasihi, kamu tidak akan berbuat jahat sama orang itu. Itu paling penting sekali. Berarti tidak ada kebencian, tidak ada rasa tidak suka, berarti tidak ada permusuhan. Berarti tidak ada sesuatu yang tidak dihargai. Kalau saya mengasihi kamu, berarti saya tidak akan pernah berbuat jahat sama kamu. Itu tanda mengasihi. Karena kasih tidak akan pernah berbuat jahat. Sudah paham belum, Amar? Iya. Paham. Nah sekarang saya tanya, kamu sama orang pernah nggak kamu berbuat jahat? Sesekali pernah. Nah kalau kita nggak bisa, saya sama orang-orang di sini nggak pernah ada. Saya seringkali dikata-katai, tapi saya nggak balas. Pengertian dosanya itu kalau pernah ini berbuat jahat ke orang lain gimana dalam kalian? Dosanya Ya berbuat dibayar. jahat sama orang lain. Ya kalau ada dosanya itu karena berbuat jahat sama orang lain, ya itu nanti hukumannya sama Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Bukan saya yang menghakimi, bukan saya juga sebagai penghukum. Yang menghukum itu Tuhan. Ya, Yang maksudnya menghakimi dosanya Tuhan. dibayar apa nanti di Tuhan? Dosanya ya dibayar, ya kalian yang membayar dosa-dosa itu. Bayarnya misalnya kalian ya Di neraka. ya bisa di neraka, bisa juga dibayar di sini. Misalnya begini. Jadi Misalnya gini. Iya. Misalnya begini, dengar dulu saya ngomong. Jadi ketika kamu berbuat dosa sama orang lain ya kamu merugikan orang lain. Tiba-tiba orang balas sama kamu. Bukan hanya orang balas, apa yang kita tabur itu kamu tuai. Tiba-tiba ada orang, kamu berdosa sama orang, orang balas, bahkan kamu juga dibalas oleh Tuhan. Orang ini kurang ajar, tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengikuti hukum Tuhan. Kamu dibuang ke neraka. Tapi ketika kamu percaya kepada Yesus, kemurahan Tuhan bisa mengampuni kamu, dan kamu juga bisa menjadi orang yang memusuhi kamu menjadi teman, bersahabat, karena kamu akan melupakan sesuatu yang salah. Ya, orang yang berbuat sama kamu bisa mengampuni, bisa memaafkan. Karena kamu sudah diampuni Tuhan, maka kamu bisa mengampuni orang lain. Ketika kamu punya salah, tidak pernah mengalami pengampunan daripada Tuhan, bagaimana kamu bisa mengampuni orang lain? Orang salahmu tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Paham nggak? Enggak. Paham. Tapi berarti tetap masih ada neraka dong Pak. Ketika kamu percaya kepada Yesus, neraka itu tidak akan menjadi tempat, menjadi bagian bagi kamu ketika kamu percaya dan bertobat dan menyesali dan tidak hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi kamu mulai hidup dalam kebenaran dan kamu mengikut Yesus. Ya, maka kamu akan ada istilah hilaf Pak, toh? Hilaf. Ya. Sekarang gini, saya pernah ada seorang yang membunuh. Tiba-tiba dia katakan, dengar dulu, Ahmad. Tiba-tiba dia katakan saya hilaf, memperkosa dia hilaf. Tetapi dia masuk penjara. Sekalipun dia katakan sudah hilaf, tetapi hukuman tetap berjalan gitu sama orang itu. Berarti kekilapan itu tetap
berarti tidak menutup kemungkinan untuk dihukum, tetap dihukum. Seperti itu. Umpama Pak nggak ditangkap. Kalau nggak ditangkap, Nah, ya tetap Tuhan menangkap orang yang berbuat salah. Ada Benar, orang Pak. tiba-tiba enggak. Pembalasan itu kan Tuhan bisa dua sisi. Satu, membalas artinya Tuhan membentuk orang itu, membuat orang itu berubah dan bertobat. Sebenarnya kalau kejadian susah dalam hidup manusia itu ada kesusahan, sakit, penyakit supaya bertobat sebenarnya tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menghajar orang itu untuk bertobat. berarti Kalau kita dihajar sebenarnya itu untuk mendidik kita. Berarti kita masih disayangi oleh Tuhan. Kalau dihajar masih disayangi. Berarti untuk supaya kita meninggalkan semua yang buruk, yang fasik. Itu berarti kebaikan Tuhan buat kita. Berarti Tuhan tidak inginkan kita masuk neraka. Berarti Tuhan mau bawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Dia. Dia itu pemurah dan Dia itu penyayang, betul-betul penyayang. berarti Tetapi kalau iya, Hah? silakan. Nah, Dia itu penyayang sekali. Kenapa saya bilang penyayang? Ketika kamu berbuat sesuatu yang bandel, yang nakal, Dia akan membentuk kamu, menghajar kamu supaya kamu berubah dan supaya kamu menyesali akan kesalahan dan kamu akan sadar bahwa tindakanmu itu salah sama sekali. Dan akibat itu kamu kok sepertinya berbuat salah lagi, disadarkan Tuhan lagi, kok sepertinya berbenturan, sepertinya usahamu juga nggak lancar, sepertinya kamu mengalami ketimpangan dalam hidup ini. Itu sebenarnya hajaran Tuhan supaya kamu itu berubah dan mengenal Dia dan mencari tahu tentang Dia, supaya perhatianmu jangan pada diri sendiri tetapi perhatianmu kepada Tuhan. Ketika kamu bertemu dengan Tuhan, maka kamu akan bertobat dan akan meninggalkan sesuatu yang buruk dari hidupmu. Artinya meninggalkan kefasikanmu, kelalimanmu. Jadi sehingga kamu menjadi orang yang jujur, orang yang benar, dan orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang terbuka dan tulus. Itu nanti akan muncul. Tapi kalau itu nggak muncul, makanya kamu diproses, putar-putar dulu di bumi ini, kayak kemidi diputar. Ya, Sampai misalkan, kamu berbenturan. misalkan ini Pak udah bertobat, berarti udah diampuni, berarti nggak adil dong Pak sama orang yang telah disakiti itu. Dibayarnya apa dosa yang telah menyakiti orang itu? Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Tuhan itu adil. Jadi orang saling menyakiti itu bukan berarti Tuhan itu buta, tidak melihat semuanya. Itulah Tuhan tahu makanya detail-detail yang hidupmu. berbuat itu dibalasnya apa Pak sehingga Oh, saya nggak tahu pembalasan Tuhan, tapi yang jelas Tuhan itu bukan membalas seperti apa yang kita bayangkan. Enggak, pembalasan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Pembalasan Tuhan itu justru membawa orang bertobat. Jadi Tuhan Kan itu ini sangat dosanya mengasihi sesama manusia. manusia, Pak. Didengar dulu jawabannya biar kamu nggak bolak-balik Ya, ya, tanya. ya, siap. Orang ngomong kamu ngomong juga dari tadi. Iya, jadi mau kamu lakukan sama sesama manusia, tetap Tuhan itu adil. Ketika orang memperlakukan kamu yang buruk sama kamu, orang yang memperlakukan yang buruk, Tuhan juga membentuk dia, menghajar dia dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita sebagai hakim. Bukan, cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan juga membentuk dia juga. Tidak ada yang bisa kehilangan, dalam arti kehilangan pandangan Tuhan. Tuhan tetap melihat seluruh kehidupan manusia, dan dia lihat dan perhatikan. Nah, waktu dia perhatikan, Tuhan juga membuat dia bertobat dan kamu juga bertobat. Jadi semuanya itu bukan berarti tidak diketahui Tuhan. Tuhan mengenal orang-orang semua dengan sikap, dengan temperamen, dengan daerah, dengan suku. Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi Tuhan akan membawa orang-orang ini kembali kepada Tuhan. Makanya ada orang kok mentok hidupnya. Kenapa bisa mentok? Kenapa tidak ada satu hal yang bisa disebut semacam hal yang membawa perubahan dalam hidupnya? Kok mentok? Nah, itu sebenarnya menolong dia untuk bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan taat sama Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya. Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menghajar, artinya memberi ganjaran ya. Ganjaran itu selalu ada. Ketika kamu berbuat salah sama orang itu ada ganjarannya. Jangan kira itu Tuhan buta, nggak bisa memberikan ganjaran. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan bisa memberikan ganjaran sekalipun dia di surga. Itulah hebatnya Tuhan Maha Kuasa. Ya. Saya punya ada orang saya kasih tahu sama kamu. Ketika ada orang itu menyakiti saya, merendahkan saya juga tidak ingin hal yang buruk terjadi sama orang itu. Tiba-tiba orang itu kecelakaan naik motor, kakinya sakit. Nah, saya mau katakan apa?
Saya nggak bilang itu karena kamu nakal ya, karena kamu enggak. Saya hanya bilang, saya hanya doakan aja supaya dia sehat, itu aja doa saya. Dan dia nggak lagi merendahkan saya, dan dia tidak lagi juga menghina saya juga. Dia berubah seperti itu. Kan itu bukan cara saya, itu cara Tuhan. Saya nggak pernah doa, oh Tuhan berikan dia kecelakaan. Nggak ada saya kayak gitu-gitu. Ya, nggak ada saya mau kayak gitu. Sebentar ya Abdillah. Gimana, Amalek sudah mengerti belum? Amar. Ya, paham dikit paham. Yang jelas orang yang sudah ikut Yesus, perubahannya itu radikal. Radikal itu begini ya. Artinya hatinya tidak seperti yang dulu gitu. Bisa beda yang dulu dengan yang sekarang itu sangat beda sekali. Begitu. Tapi kalau dia belum mengikut Yesus, berarti tetap sama hidupnya. Nggak usah kita pusing-pusing, memang orangnya modelnya begitu. Tetapi kalau sudah ikut Yesus pasti ada perubahannya yang beda, bukan kelainan ya, beda sekali gitu loh. Ya, Abdillah mau tanya apa Abdillah? Ya begini, tanya, Yesus itu adalah salah satu dari sekian nabi yang diutus ke bumi. Nah, lalu dia juga diberi kitab yang bernama Injil. Lalu Yesus itu kalau di dalam Islam, kalau dinaikin semua tuh mulai gaduh lagi nanti. Dia juga bagian dari nabinya orang Islam. Aduh, Bapak, sehingga kalau sebenarnya Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ini kan agak bertolak belakang jauh dari dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena ada firman dalam Al-Quran itu yang menyatakan, yang menyampaikan perkataan Yesus. Nah, apa kata Yesus? Oke Pak, sebentar Pak. Ada Al-Quran sabar dulu aja. Enggak, saya potong gini Pak. Kenapa saya mau potong Pak? Begini Pak, maaf Pak, saya potong kenapa Pak? Ada nggak ditulis Al-Quran itu sebut nama Yesus Pak? Kalau memang ada sebut nama Yesus, tunjukkan sama saya Pak. Kalau nggak ada nama Yesus, saya nggak mau bisa menerima pernyataan Bapak. Begitu loh Pak. Ada nggak ditulis nama Yesus di situ Pak? Bahwa Yesus itu Nabi, silakan Pak. Beda dengan Isa Pak ya, ada tulisan nama Yesus Pak ya. Biar jelas-jelas Pak kita Pak. Kalau nggak ada nama Yesus, Bapak nggak bisa bilang fitnah. Itu kan bukan Yesus Pak. Mungkin yang lain Pak. Itu loh Pak. Silakan Pak. Ada nggak nama Yesus Pak di situ Pak? Silakan Pak, dibuka mutnya Pak. Jangan kita memberi kesimpulan yang tidak benar Pak. Jangan takiyah, namanya takiyah. Takiyah itu Bu ya. Jangan. Kalau nggak ada nama Yesus Pak, jangan ngomong sama di sini Pak. Kalau ada nama Yesus Pak, berarti ada bukti ya. Saya terima Pak. Kalau nggak ada buktinya Bapak terus ngomong Yesus padahal nggak ada Yesus, salah Bapak. Berarti Bapak nggak tepat. Kenapa kita mau nggak berani dibuka mute-nya, ngomonglah. Ada nggak kata Yesus atau nama Yesus? Ada nggak kata Yesus Pak? Silakan Pak. Kalau Bapak buka, teman-teman ini si Abdillah ini ngomong tentang Yesus begini-begini, tapi ada nggak sebutkan nama Yesus di kitabnya? Bahwa Yesus itu begini-begini sebagai nabi. Saya pengen lihat datanya. Ada nggak Yesus itu sebagai nabi di situ? Di kitabnya, bukan di Alkitab ya, di kitabnya, kitabnya sendiri. Dia bilang di kitabnya sendiri katanya. Jadi kita ngomong jangan asal ngomong Pak. Ini saya sudah buka Bapak nih. Nah, lari Bapak. Teman-teman dia pergi sendiri ya, bukan saya yang nyuruh pergi. Nggak bisa dia mempertanggungjawabkan imannya. Makanya teman-teman jangan asal ngomong. Punya iman itu eksklusif, artinya percaya diri, confident. Nggak usah nyebut-nyebut. Saya selama jadi Islam nggak pernah bertemu atau ketemu kata-kata Yesus di dalam Al-Quran, nggak pernah. Isa alaihissalam itu artinya, gelar alaihissalam itu artinya semoga keselamatan diberikan kepadamu. Sedangkan Yesus Kristus di dalam iman Kristen itu juru selamat, sang pemberi selamat.
Jadi tidak pernah saya temukan Yesus atau Yesus Kristus dalam Al-Quran. Teman-teman jangan terlalu mengada-ada ya. Silahkan, saya bantulah. Tidak ada Pak Kudus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pendosa. Iya, saya mau menanyakan dengan Bu Lina. Boleh. Kalau memang Anda benar mantan Islam, coba baca surat Al-Baqarah. Itu apa? Jangan tahu. Ada mau apa? Mau ada duit berapa? Ada duit berapa? Bisa Lah, bayar berapa? berarti Anda menjual belikan agama Bisa bayar dong. berapa? Bisa bayar berapa? Ini kok orang kok tanya sama dia. Di sini tentang room Kristen, Bapak Ibu tanya tentang Kristen aja. Ini bukan tanya jawab pribadi. Iya, bukan tanya pribadi. Ini umum ya Bapak Ibu ya. Ini bukan personal ya. Ini umum. Saya heran kalian itu kok nggak suka sama orang ya. Heran lah kalian. Bisa like and dislike. Bukan masalah nggak suka Bang Kudus gini. Teman-teman, tolong kalian itu realistis. Kalian lihat ke kanan pasti murtadin, lihat ke kiri murtadin, ke belakang murtadin, depan murtadin. Murtadin itu sesuatu yang real, ada di mana-mana. Jadi kenapa pula jadi ketakutan, kebingungan, sampai harus dites-tes tuh kenapa? Jadi jangan gitulah kalian Ya, sudahlah kalian cobalah arahkan kepada sesuatu yang positif lah ya. Positif ya. Susah kali sih kalian berpositif. Kenapa bingung? Kenapa kalian susah untuk berpikir positif? Nah, ajaran menentukan kelakuan. Nah, seperti itulah. Enggak, memang Ibu Lina ini kayaknya pikirannya di atas rata-rata. Bukan. Apa ya? Mungkin istilahnya tuh apa ya Bang Kudusnya? Sorry deh. Aduh, baru kepikiran dah lewat dah. Silakan lanjut dulu lah. Iya, jadi kadang-kadang ya itu memang kelebihan Bu Lina ya. Tuhan kasih ya. Pikiranmu ada semacam istilahnya agak kemampuannya mungkin agak ada ditambah lebih lah sama Tuhan. Ya tapi itu karena Tuhan lah. Ya, itu kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Iya. Oke lah, saya terima dengan ini. Memang itu karena kasih karunia Tuhan. Pastor Gigi silakan. Mau tanya apa Pastor Gigi? Selamat malam. Selamat malam. Ya. Pak Kudus. Ya. Bu Lina. Iya. Selamat malam. Malam, kurir. Temanya apa nih? Temanya lintas agama, tetapi sebenarnya tentang Yesus itu adalah Tuhan. Oh, temanya Yesus adalah Tuhan ya Pak? Iya. Ini saya mau tanya dulu, Narwasu ini dari mana? Narwasu kok belum ngomong ya? Narwasu masuk, keluar masuk? Iya, shalom Pak. Iya, shalom. Ini kayaknya Ibu Tina ya? Shalom. Ibu Tina, bukan? Ibu Tina ya? Kok malu sih Ibu Tina? Bire. Bukan kan? Hah? Bukan Ibu Tina ya? Bukan, saya. Kok mirip ya? Bukan. Bukan ya? Mirip suaranya kayak Ibu Tina. Oke, nggak apa-apa lah. Ini si Rafa ini kenapa dimasukin Bu? Rafka nih. Keluar masuk, keluar masuk. Ya Pesta Gigi, silakan Pesta Gigi. Mau tanya apa? Pesta Gigi. Baik, Pak Kudus, Ibu Lina. Yesus itu apakah benar disebut anak Tuhan? Yesus itu anak Allah. Dia itu adalah Tuhan. Saya rasa itu udah jelas dan sering jutaan kali diulang-ulang. Oke Bu, saya mau ambil air minum dulu sebentar. Ya, apalagi? Haus juga nih kalau ngomong banyak. Anak Allah ya Bu? Ya, karena dia datang dan keluar dari Allah. Allah itu hanya hakikat bukan nama. Jadi kalau anak Allah pasti Allah, karena Allah itu hakikat bukan nama. Ada lagi? Maksudnya gimana ya Bu? Saya belum paham. Ya kalau gitu cari dulu ulamamu, tanya apa arti hakikat. Bukan. Ya, silakan. Ibu bilang anak Allah. Allah itu adalah hakikat.
Saya manusia, hakikat saya manusia, anak saya pasti anak manusia dong, nggak mungkin anak kucing. Jadi Allah itu adalah hakikat. Kalau Allah itu hakikat, dia katakan anak Allah, maka anaknya itu juga hakikatnya pasti Allah. Ya apalagi itu jelas kok. Jadi hakikat itu yang kalian nggak ngerti dari dulu. Makanya belajar dulu, cari tahu dulu hakikat itu apa. Dalam berapa jam, 2 jam lebih live ini sudah hampir 10 kali lebih menjelaskan tentang hakikat dari 10 orang yang berbeda dan semuanya nggak ngerti. Artinya saya bisa ambil kesimpulan, teman-teman muslim ini sebenarnya nggak pernah mengerti arti hakikat dan selalu menganggap bahwa Allah dalam iman Kristen itu adalah sebuah nama. Itu salah besar. Itu salah besar. Silakan. Hakikat itu bahasa Indonesia. Ya, anak Allah ya Bu Lina ya. Kalau di Afrika disebut anak apa Bu? Afrika itu nama negara, bukan hakikat. Ngerti nggak? Iya, di Indonesia dibilang anak Allah. Kalau di Afrika Bu, Son of God, dia adalah Son of God dalam bahasa Inggris. Terserah mau bahasa Afrika apa, saya nggak pandai bahasa Afrika soalnya. Pastor Gigi pertanyaannya itu dong berbobot apa ya kira-kira? Sengaja cuma Pertanyaannya jangan muter-muter. Kalau kamu mau cari sesuatu yang memang kamu seperti mau kayak gitu-gitu, cari di room lain aja. Ya. Iya, cari di room lain, nggak apa-apa, saya nggak akan nahan kamu kok. sebenarnya berbobot, cuman Bu Lina muter-muter jawabannya. Enggak, kamu yang nggak ngerti sudah dijelaskan Allah itu hakikat, kamu ngotot Allah itu siapa. Kalau siapa itu berarti subjek orang. Kalau hakikat itu berarti predikat, bukan subjek, ngerti nggak? Masa sudah pakai bahasa Indonesia masih nggak paham-paham? Cari ruangan lain aja deh, yang mungkin otaknya setara gitu, selevel. Oke, kenapa disebut anak Bu Lina? Karena dia datang dan keluar dari Allah, itu jelas firmannya. Keluar dari Allah itu gimana maksudnya? Keluar bukan berarti dilahirkan. Ya Allah itu bebas. Dia mengutus, dia mengirim, ya. Dia menuzulkan firmannya menjadi manusia. Problemnya di mana? Mengutus langsung turun ke dunia. Ya bebas. Apa ada Pak. proses? Ada proses dong. Roh Kudus itu datang kepada Maria. Jadi mengutus tuh ya, dengar. Iman Kristen tidak sama dengan iman Islam. Ketika dikatakan Isa menerima kitab dari langit, gedebuk jatuh dari langit. Saya sampai sekarang bingung mikirnya itu jatuhnya di sisi sebelah mana? Terus ketiban nggak palanya Isa yang baru umur 8 hari itu? Nah, kata-kata mengutus dalam iman Kristen tidak gedebuk jatuh dari langit, tidak. Ya, silakan. Makanya Pastor Gigi, ya. Jadi kalau kamu mau menanyakan tentang pencipta, jangan terus langsung mau menanyakan tentang anak Allah bagaimana. Itu memang sudah dari kekekalan, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah hakikatnya adalah Allah. Dan itu Esa, sudah, dan itu satu kesatuan. Nah, sekarang mau kutanya itu tentang apa lagi? Gitu loh. Jadi maksudnya jangan tanyanya yang ngawur-ngawur gitu. Maksudnya tanyanya itu ada sasarannya apa buat hidupmu apa? Buat hidupmu apa? Ingin bertanya. Kan tadi Bu Lina sampaikan ada 10 yang masuk belum ngerti juga. Makanya kita pakai bahasa yang sederhana saja Bu, jangan sudah bahasa tinggi-tinggi. sederhana, masa kata-kata anak nggak ngerti? Tadi pertanyaan saya, kenapa disebut dengan anak? Ya, itu karena masih pertanyaan sederhana loh Bu, jawabannya juga sederhana menurut saya sih. Jawab, karena dia datang dan keluar dari Allah, itu sesuai firman. Apalagi ya? Iya. Keluar dari Allah itu bagaimana pemahamannya? Silakan Bang Kudus, saya sudah 3 kali jawab dalam waktu 1 menit masih on. Silakan lanjutkan. Jadi gini ya, Bapa itu kan dalam arti ya Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kalau dia dinyatakan di tengah-tengah dunia, dia lahir sebagai anak manusia, itu kan disebut anak manusia. Tetapi kenapa disebut anak Allah? Memang dia pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya dia memang datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Tetapi bukan berarti sama seperti wilayah manusia. Wilayah manusia itu kan seperti itu kan melahirkan, ya kan? Ya kan melahirkan. Tapi ini bukan maksudnya melahirkan, tapi keluar dari Bapa. Tapi bukan identik dengan melahirkan. Nah, keluar dari Bapa berarti memang berarti anak dengan Bapa itu satu, ya, satu kesatuan. Ya, makanya bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sesuatu yang esa, hakikatnya adalah Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau dikeluar sebagai anak, betul.
Ya, tapi bukan berarti nanti kau tanyakan ibunya mana. Ya kan, sama lah anak kunci, ya kan, ibunya mana, ibu kuncinya. Kamu nggak akan ketemu ibu kuncinya. Anak sungai, ibu sungainya mana, kan nggak ketemu kamu. Nah, jadi seperti itu. Saya tidak Jadi saya tidak ada pertanyaan sampai seperti itu, Pak Kudus. Ini sederhana saja. Disebut kata anak tadi, kata Pak Kudus, karena dilahirkan. Siapa yang bilang dilahirkan? Artinya Melahirkan waktu tadi. Udahlah Pak Kudus, Dalam- dia sengaja pura-pura nggak dengar, diputar balik lagi. dalam wilayah manusia kan disebutkan anak itu kan, kalau wilayah manusia kan itu kan dilahirkan kan, betul kan? Dalam wilayah manusia, betul nggak? Dalam wilayah manusia, Iya, anak itu manusia dilahirkan. melahirkan. Tetapi waktu Allah itu menjadi manusia, dia kan harus lewat itu dong, lewat rahim Maria. Tapi Maria itu rahimnya dipinjam, lalu lahirlah disebut anak. Dia kan anak, tapi dia bukan secara fisik dikatakan anak Maria, tapi dia bukan hubungan darah dan daging, tetapi sebenarnya ini pernyataan iman sebenarnya. Jadi Maria mengenal Yesus itu anak Allah. Dalam rahim itu, dalam kandungan Maria sudah kenal itu Yesus itu anak Allah. Seperti itu. Karena yang dilahirkan itu disebut anak Allah. Kalau pernyataan itu sebagai anak Allah, terus mau bilang apa kita? Itu malaikat sendiri ngomong begitu, anak Allah. Bahkan dibilang malaikat itu Tuhan, anak Allah itu juga disebut Tuhan. Jadi itu berarti Allah itu sendiri ya yang datang ke dunia, seperti itu loh. Jadi dilahirkan secara artinya secara wilayah manusia, wilayah ciptaan dia dilahirkan, tapi dia bukan ciptaan. Dia pencipta, dia masuk ke dalam ciptaan. Sudah, dia masuk ke dalam ciptaan, bukan dibentuk, bukan dibuat. Oke. Artinya Tuhan itu dilahirkan ya Pak Kudus. Susah Bang Kudus, bolak-balik. Secara manusia dia itu betul, dia itu dilahirkan, tetapi yang dilahirkan dalam bentuk artinya ini secara fisik ya, artinya dia masuk ke dalam rahim Maria, dipinjam rahim Maria, disebutlah dia Yesus itu manusianya, kemanusiaannya, tetapi keilahiannya tetap ada. Berarti dia mengambil rupa manusia, tapi dia dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada hubungan Maria dalam hubungan daging, dalam hubungan maksudnya biologis. Hubungan biologis artinya karena hubungan dari sperma Yusuf itu tidak ada sama sekali, ya. Jadi tidak ada juga dosa warisan. Dosa warisan itu tidak ada kena. Karena apa? Dia dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menaungi dia sehingga dia bisa lahir. Tetapi bukan berarti Tuhan itu bisa dilahirkan, tidak. Tapi menjadi manusia itu sebutan di bumi ini dilahirkan waktu dia menjadi ranah manusia, waktu dia mengambil rupa manusia. Tapi namanya Tuhan itu tidak dilahirkan. Tuhan itu tetap selama-lamanya kekal. Itu yang saya maksudkan. Karena kamu sebut anak gitu loh. Jadi anak yang kau maksudkan itu begitu. Anak manusia. Dia disebut anak selama di bumi ini. Saya juga disebut anak selama di bumi ini. Waktu saya lahir. Sampai sekarang juga saya disebut anak manusia. Kamu juga disebut anak manusia sekarang. Betul nggak? Oke, artinya mengambil wujud manusia gitu Pak Kudus ya? Ya, mengambil rupa manusia. Untuk mengambil apa Pak Kudus? Mengambil rupa manusia. Itu baru pertanyaan yang bagus sekali. Ya makanya saya pelan-pelan bertanyanya Pak, biar jelas. Iya, ya. Iya, kita yang sederhana dulu aja pertanyaannya. Oke, saya bertanya kenapa harus menjadi manusia, Pak? Iya, tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, kalau kita mau merunut, apakah kita ini orang berdosa? Kamu coba tanya dirimu sendiri, apakah kamu orang berdosa? Jangan Pak, jangan sampai ke situ dulu. Ya kan harus tahu. Menjadi manusia itu untuk. Ya, makanya saya kasih tahu tujuannya. Kamu sekarang manusia, kamu berdosa nggak sebagai manusia? Kan kamu manusia, saya juga manusia. Ya berdosa, tapi untuk apa jadi manusia? Itu saya kasih tahu karena ada mengambil dosamu. bentuk manusianya itu loh Pak yang saya maksud. Iya benar. Tapi karena ada dosamu, ada dosa saya, ada dosa semua orang, dia makanya datang supaya dosa ini diselesaikan, dituntaskan sama dia. Iya. Supaya kamu tidak menjadi anak yang berdosa, tidak menjadi. Maaf Pak Kudus ya. Maksud saya bukan tujuannya Pak, tapi bentuk manusianya itu Pak. Tadi kamu tanya ke tujuannya. Tadi kamu tujuannya kamu tanya. Tadi menjadi kamu bentuk tujuan manusia.
Tadi kamu Kalau tujuannya orang nggak didengarkan jadinya bolak-balik tanya lagi. Didengarkan dulu Mengambil sampai bentuk manusia itu kenapa Pak? Menjadi manusia itu bentuknya. Oke, kenapa dia mengambil bentuk manusia? Sekarang kalau dia mengambil bentuk manusia, kamu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan kan sebagai manusia. Terus manusia diciptakan oleh Tuhan adalah manusia yang memberontak, manusia yang berdosa, manusia yang melawan Tuhan. Kalau manusia yang didesain oleh Tuhan, karena diberi kebebasan, tiba-tiba manusia ini hidup di dalam keberdosaannya, bagaimana mungkin Tuhan tidak memperbaikinya manusia ini? Bagaimana mungkin Tuhan tidak membenahi manusia yang rusak begini? Sekarang gini, saya punya motor rusak. Masa saya minta perbaiki oleh dokter? Kan nggak mungkin. Harus bengkel motor yang bisa memperbaiki ini. Dan tidak mungkin orang-orang yang lain selain dari bengkel motor yang bisa memperbaiki motor saya rusak, mesin-mesinnya rusak. Nah, Tuhan datang karena rusaknya manusia. Totality manusia itu rusak. Jujur aja saya ngomong. Tapi Tuhan mau menolong manusia sehingga dia datang. Karena pada dasarnya dia menciptakan tidak seperti itu. Tapi dalam kebebasannya manusia berbuat sesuatu yang menyimpang. Supaya ini diperbaiki kepada asal yang semula sesuai dengan ciptaannya. Makanya dia punya rencana besar untuk merubah manusia, untuk membuat manusia itu menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Supaya tidak rusak gambarnya manusia itu yang sudah didesain. Jadi seperti itulah. Jadi dia harus jadi manusia. Karena nggak ada yang bisa menolong. Manusia seluruh bumi ini kita cari tahu tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Semua rusak. Nabi pun berdosa. Ya kan? Jadi siapa yang mau bisa? Malaikat. Malaikat nggak bisa. Malaikat bukan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah harus jadi manusia. Lalu Tuhan bilang, oke lah kalau begitu. Saya ambil inisiatif. Saya rela menjadi manusia supaya menolong manusia. Datanglah manusia ini yang tidak berdosa. Ya, kamu berdosa, yang tidak berdosa datang. Ya, Abu Tsar. Silakan Abu Tsar. Ini kok turun di tadi Bu Lina? Mutar-mutar ngomong itu terus ya. Di bawah sudah pada protes, turunin, udah ngerti tapi sengaja diputar-putar. Jadi kadang gini Bang Kudus, itu adalah trik, karena dulu saya juga melakukan untuk menguras emosi, membuat celah, mencari celah supaya kita itu tergelincir. Nah itu sebenarnya tujuannya. Oh, nggak bisa tergelincir lah. Nah, sebenarnya itu trik yang tidak pernah bisa mempan. Karena apa? Karena ruangan-ruangan yang dipimpin sendiri oleh Allah itu untuk pekabaran Injil itu tidak semudah itu dikecoh. Hanya sayangnya kita terkuras energi saja, terkuras energi gitu. Oh gitu ya. Iyalah. Karena mereka nggak bertanggung jawab, sudah tanya-tanya nanti pergi menguap begitu saja. Besok balik lagi tanya yang sama, tanya pergi. Nggak tahu goalnya jadinya. Karena mereka nggak punya sasaran ya Bu ya, kasihan kali ya. Itu dia. Karena memang itulah Bu, ya memang betul ya. Yesus itu adalah terang manusia ya. Barang siapa berjalan dalam terang itu sendiri tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Itu hebat loh. Yesus itu hebat loh Bapak Ibu. Ini penting sekali supaya kita juga tinggalkan kegelapan, tinggalkanlah masa lalu kita ya. Supaya kita masuk kepada hal yang baru. Ya. Saya mungkin izin ya Bang Kudus, sebelum teman-teman Islam ini bertanya, saya mau sampaikan satu hal penting yang barusan Bang Kudus sampaikan. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Itu yang dikatakan langsung oleh Yesus Kristus. Artinya di dalam surah An-Nur nomor 35 pun diakui bahwa terang itu adalah pemiliknya adalah Allah. Jadi Allah itu adalah terang. Saya bacakan. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Allah memberi petunjuk pada cahayanya bahkan bagi orang yang dia kehendaki. Jadi kalau dalam surah An-Nur 35 Allah itu sang pemberi cahaya, maka dalam Yohanes ayat 8 ayat 12 itu jelas bahwa Yesus Kristus itulah cahaya itu, terang dunia itu. Nah, saya cuma mau menyampaikan saja. Kalau mau menyimpulkan itu urusan kalian. Saya cuma mau menyampaikan saja. Ini siapa lagi yang double itu urusan kalian.